Elara mencengkram sprei putih dengan kuku yang memutih karena tekanan rasa sakit yang luar biasa dari kontraksi yang datang bertubi-tubi tanpa henti menghantam tubuhnya yang sudah kelelahan. Ruangan VIP Rumah Sakit Permata Indah itu begitu luas dan mewah dengan perabotan mahal yang lebih mirip kamar hotel bintang 5 daripada tempat perawatan medis biasa. Namun kemewahan itu terasa dingin dan asing baginya saat ini. Keringat dingin mengalir deras membasahi kening, dan lehernya membuat rambut panjangnya yang hitam pekat menempel berantakan di wajahnya yang pucat. Pasi menahan penderitaan fisik yang semakin memuncak setiap detiknya. Dia sendirian di ranjang besar itu, menatap langit-langit ruangan yang putih bersih, sambil mengatur napasnya yang tersengal. Sengal menunggu kedatangan suaminya yang berjanji akan mendampinginya di momen penting kelahiran anak pertama mereka. Ini. Pintu ruangan otomatis terbuka perlahan dengan suara desingan halus yang memecah keheningan mencekam di dalam kamar bersalin yang berpendingin udara cukup rendah itu, sehingga membuat suasana semakin membeku. Julian melangkah masuk dengan penampilan yang sangat kontras dengan situasi medis di sana, mengenakan setelan jas buatan penjahit ternama yang pas di tubuh atletisnya, dan sepatu kulit yang mengkilap tanpa noda sedikitpun. Pria itu tidak terlihat panik atau khawatir seperti layaknya seorang calon ayah yang istrinya sedang berjuang antara hidup dan mati. Melainkan dia tampak tenang dan dingin seolah sedang memasuki ruang rapat direksi. Tatapan matanya tajam namun kosong, saat menyapu ruangan itu sebelum akhirnya mendarat pada sosok istrinya yang terbaring lemah. Namun Julian tidak segera melangkah mendekat untuk menggenggam tangan Elara yang gemetar hebat. Jantung Elara seakan berhenti berdetak, bukan karena rasa sakit kontraksi, melainkan karena sosok wanita muda yang melangkah masuk tepat di belakang punggung suaminya, dengan senyuman yang terkesan dibuat-buat. Clara mengenakan gaun sutra berwarna merah menyala yang sangat tidak pantas untuk dikenakan di rumah sakit apalagi di dalam ruang bersalin yang seharusnya steril dan penuh privasi bagi pasien. Aroma parfum wanita itu begitu menyengat memenuhi ruangan bercampur dengan bau antiseptik rumah sakit menciptakan kombinasi yang membuat perut Elara mual seketika saat menyadari siapa yang datang. Wanita itu memegang lengan Julian dengan sikap posesif yang tidak ditutup-tutupi seolah-olah dialah pasangan sah dari pria itu, dan bukan wanita yang sedang berjuang melahirkan di atas ranjang sana. Ratna yang merupakan perawat senior yang bertugas memantau kondisi vital. Elara segera bangkit dari kursinya dengan mata terbelalak kaget, melihat kehadiran orang asing yang tidak terdaftar dalam protokol persalinan VIP ini. Dia tahu betul siapa Julian karena pria itu adalah pemilik saham mayoritas di jaringan rumah sakit ini, dan sering muncul di majalah bisnis sebagai pengusaha sukses yang disegani banyak orang. Namun kehadiran wanita berpakaian merah itu adalah anomali besar yang melanggar etika dasar dan privasi pasien yang seharusnya dilindungi dengan ketat di ruangan ini. Ratna hendak membuka mulut untuk menegur atau setidaknya menanyakan identitas wanita tersebut. Namun tatapan dingin Julian yang mengintimidasi membuatnya terdiam sejenak di tempatnya berdiri, mematung sambil memegang papan jalan medis. Julian berjalan mendekati sisi tempat tidur dengan langkah santai, seolah-olah dia sedang melakukan inspeksi rutin dan bukan menemui istrinya yang sedang dalam kondisi kritis menjelang persalinan. Dia menatap Elara yang menahan air mata dengan pandangan meremehkan, lalu berbicara dengan nada datar, tanpa sedikit pun emosi kasih sayang yang seharusnya ada di momen seperti ini. Dia mengatakan bahwa Clara adalah asisten pribadinya yang baru, dan dia harus membawanya masuk karena ada dokumen mendesak dari perusahaan di luar negeri yang harus segera ditandatangani dan diproses saat itu juga. Alasan yang dilontarkan Julian terdengar sangat tidak masuk akal dan konyol mengingat situasi Elara yang sedang bertaruh nyawa. Namun Julian mengucapkannya dengan penuh percaya diri, seolah itu adalah kebenaran mutlak. Elara merasakan gelombang kemarahan yang membakar dadanya melebihi rasa sakit fisik akibat kontraksi rahimnya saat mendengar alasan konyol yang keluar dari mulut pria yang telah dinikahinya selama 5 tahun itu. Dia tahu betul siapa Clara sebenarnya karena rumor tentang hubungan gelap suaminya dengan mantan model itu sudah lama beredar di kalangan sosialita meskipun Elara selalu berusaha menutup mata dan telinga demi menjaga keutuhan rumah tangganya. Namun membawa wanita simpanan itu masuk ke dalam ruang bersalin di saat dirinya paling rentan adalah sebuah penghinaan yang melampaui batas kemanusiaan dan merobek harga dirinya sebagai seorang istri dan ibu.
Elara ingin berteriak mengusir mereka berdua. Namun suaranya tercekat di tenggorokan karena rasa sakit yang tiba-tiba menyerang kembali dengan intensitas yang lebih kuat dari sebelumnya. Clara melangkah maju dengan sepatu hak tingginya yang berbunyi ketuk-ketuk nyaring di lantai keramik steril, seolah dia sedang berjalan di atas panggung peragaan busana, dan bukan di ruang medis. Dia berpura-pura memasang wajah prihatin sambil menatap Elara, namun matanya memancarkan kilatan ejekan yang hanya bisa dilihat oleh sesama wanita yang memahami dinamika persaingan yang kejam. Clara berkata dengan suara manja yang dibuat-buat, bahwa dia merasa sangat kasihan melihat kondisi Elara yang terlihat sangat berantakan dan tidak menarik lagi karena proses persalinan yang melelahkan itu. Kalimat itu diucapkan dengan nada simpati palsu, namun setiap katanya dirancang khusus untuk menusuk perasaan Elara dan membuatnya merasa semakin kecil dan tidak berdaya di hadapan mereka berdua. Ratna tidak bisa lagi menahan diri melihat sandiwara kejam yang sedang berlangsung di depannya karena instingnya sebagai tenaga medis profesional memberontak melihat pasiennya diperlakukan dengan sangat buruk secara psikologis. Dia melangkah maju dan dengan sopan, namun tegas meminta agar selain suami pasien, semua orang yang tidak berkepentingan harap menunggu di luar demi ketenangan dan kesehatan ibu serta bayi yang akan lahir. Ratna menjelaskan bahwa tingkat stres ibu sangat mempengaruhi kelancaran proses persalinan dan kehadiran orang asing bisa memicu komplikasi yang tidak diinginkan seperti naiknya tekanan darah secara mendadak. Namun Julian segera memotong ucapan Ratna dengan nada tinggi dan arogan, mengingatkan perawat itu tentang siapa yang menggaji seluruh staf di rumah sakit ini dan siapa yang berhak membuat aturan di ruangan VIP tersebut. Julian menegaskan bahwa Clara harus tetap berada di sana karena dia membutuhkan asistennya setiap saat untuk memastikan bisnis triliunan rupiah miliknya tidak terganggu hanya karena urusan melahirkan yang dianggapnya sepele. Dia bahkan menyuruh Ratna untuk diam dan mengerjakan tugasnya saja tanpa banyak bicara atau ikut campur dalam urusan pribadi keluarga mereka jika masih ingin bekerja di rumah sakit ini besok pagi. Ancaman itu begitu nyata dan menekan, membuat Ratna terpaksa mundur selangkah dengan tangan terkepal menahan amarah, demi mempertahankan posisinya agar dia tetap bisa melindungi pasiennya. Ratna menyadari bahwa jika dia diusir keluar sekarang, maka Elara akan benar-benar sendirian menghadapi kedua manusia yang tidak memiliki hati nurani itu tanpa ada saksi mata yang bisa membantunya. Elara menarik napas dalam-dalam berusaha mengumpulkan sisa-sisa kekuatan mentalnya untuk tidak menangis di hadapan wanita yang telah merebut perhatian suaminya itu. Dia menyadari bahwa air mata dan permohonan tidak akan mempan terhadap Julian yang sekarang berdiri di hadapannya dengan wajah tembok yang tidak tersentuh. Elara adalah putri dari pendiri perusahaan farmasi besar sebelum perusahaan itu merger dengan perusahaan Julian, dan dia memiliki darah pejuang yang mengalir dalam tubuhnya. Meskipun selama ini dia memilih untuk diam. Dia menatap lurus ke arah Julian dengan mata yang berkaca-kaca namun menyala oleh tekad yang baru bangkit untuk tidak membiarkan mereka melihatnya hancur. Dalam hati dia bersumpah bahwa dia akan mengingat setiap detik penghinaan ini dan akan membalasnya suatu hari nanti ketika dia sudah pulih dan memegang kendali kembali. Monitor detak jantung di samping tempat tidur mulai berbunyi lebih cepat, menandakan adanya peningkatan denyut nadi Elara yang signifikan akibat stres emosional yang dia alami saat ini. Angka-angka di layar monitor berkedip-kedip merah memberikan peringatan visual bahwa kondisi pasien mulai tidak stabil dan membutuhkan penanganan segera untuk menenangkan diri. Clara justru tertawa kecil melihat kepanikan mesin itu dan berkomentar sinis bahwa Elara terlalu mendramatisir keadaan hanya untuk mencari perhatian suaminya. Wanita itu kemudian mengeluarkan ponsel pintarnya dan mulai mengambil foto selfie dengan latar belakang ruangan bersalin tanpa mempedulikan privasi Elara yang sedang terbuka sebagian tubuhnya untuk pemeriksaan medis. Tindakan itu sangat tidak etis dan melanggar hukum, namun Clara melakukannya dengan santai seolah-olah dia sedang berada di tempat wisata. Julian sama sekali tidak menegur tindakan Clara yang mengambil foto sembarangan itu, malah dia sibuk memeriksa jam tangan mewahnya dengan ekspresi tidak sabar yang sangat kentara di wajahnya. Dia bertanya kepada Ratna berapa lama lagi proses ini akan selesai karena dia memiliki jadwal pertemuan makan malam penting yang tidak bisa dibatalkan 2 jam lagi.
Pertanyaan itu menunjukkan betapa dia tidak menganggap kelahiran anaknya sendiri sebagai prioritas utama melainkan hanya sebagai agenda sampingan yang mengganggu jadwal bisnisnya. Ratna menjawab dengan nada dingin bahwa persalinan adalah proses alami yang tidak bisa diprediksi waktunya secara pasti dan meminta Julian untuk lebih bersabar demi keselamatan istri dan anaknya. Jawaban itu membuat Julian mendengus kesal dan berjalan menuju sofa di sudut ruangan, lalu duduk dengan kaki disilangkan sambil memainkan ponselnya. Rasa sakit kembali menghantam Elara kali ini. Terasa seperti tulang punggungnya sedang dipatahkan menjadi dua bagian yang memaksanya untuk mengeluarkan rintihan tertahan yang menyayat hati. Dia mencengkeram besi pengaman tempat tidur dengan begitu kuat hingga buku jarinya memutih, dan seluruh tubuhnya menegang kaku melawan kontraksi hebat itu. Ratna segera mendekat dan mengusap punggung Elara dengan lembut membisikkan kata-kata penyemangat, agar pasiennya tetap fokus pada pernapasan dan tidak terganggu oleh keberadaan dua orang parasit di ruangan itu. Sentuhan kemanusiaan dari perawat itu memberikan sedikit kehangatan di tengah badai dingin yang sedang melanda hati Elara membuatnya merasa tidak benar sendirian di dunia ini. Elara mengangguk lemah pada Ratna sebagai tanda terima kasih. Sementara air mata akhirnya menetes dari sudut matanya membasahi bantal. Clara yang merasa bosan menunggu mulai berjalan-jalan, mengelilingi ruangan menyentuh peralatan medis yang steril dengan tangan kotornya yang penuh perhiasan. Seolah sedang memeriksa barang dagangan di toko. Dia berkomentar tentang dekorasi ruangan yang menurutnya kurang mewah dan berjanji pada Julian bahwa nanti saat dia melahirkan anak mereka, dia ingin ruangan yang jauh lebih bagus dari ini. Ucapan itu diucapkan dengan volume yang cukup keras agar terdengar oleh Elara yang sedang berjuang di tempat tidur, sebuah deklarasi perang terbuka yang menyatakan ambisinya untuk menggantikan posisi Elara sepenuhnya. Elara mendengar setiap kata itu dengan jelas dan rasa sakit di hatinya jauh lebih menyiksa daripada rasa sakit fisik yang sedang dia alami saat ini. Namun dia memilih untuk tetap diam menyimpan energi untuk mendorong bayinya keluar ke dunia dengan selamat. Dokter kandungan yang menangani Elara akhirnya masuk ke dalam ruangan setelah mendapat panggilan darurat dari Ratna mengenai kondisi vital pasien yang fluktuatif. Dokter itu adalah seorang pria parubaya yang terlihat gugup saat melihat kehadiran Julian di sana karena dia tahu reputasi buruk Julian yang suka memecat orang sesuka hati. Dokter itu mencoba bersikap profesional dengan memeriksa pembukaan jalan lahir Elara, namun dia juga tidak berani menegur kehadiran Clara yang jelas-jelas mengganggu prosedur medis. Sikap dokter yang tunduk pada kekuasaan Julian membuat Elara semakin sadar bahwa di rumah sakit ini, uang dan kekuasaan berbicara lebih keras daripada sumpah Hipokrates. Dia harus berjuang sendiri untuk menyelamatkan dirinya dan anaknya karena sistem yang ada di sekelilingnya telah dibeli oleh suaminya. Julian bangkit dari sofa dan menghampiri dokter dengan sikap mengintimidasi menanyakan apakah bayi itu laki-laki atau perempuan. Meskipun dia sudah tahu dari hasil USG sebelumnya. Dia menekankan bahwa dia hanya menginginkan pewaris laki-laki yang sehat dan kuat untuk meneruskan kerajaan bisnisnya dan tidak peduli dengan kondisi ibunya setelah melahirkan. Kalimat itu diucapkan tepat di depan wajah Elara yang sedang terengah-engah seolah-olah Elara hanyalah sebuah inkubator berjalan yang tugasnya sudah hampir selesai setelah bayi itu lahir. Kekejaman verbal itu membuat Ratna mengepalkan tangannya di balik saku seragamnya menahan keinginan untuk meninju wajah tampan pria itu. Ratna diam-diam mulai menyalakan fitur perekam suara di ponsel yang dia simpan di saku dadanya sebagai langkah antisipasi jika terjadi sesuatu yang buruk. Kontraksi mencapai puncaknya, dan Elara merasakan dorongan kuat yang tidak tertahankan dari dalam tubuhnya, menandakan bahwa bayinya sudah siap untuk lahir ke dunia yang kejam ini. Dokter memberi instruksi agar Elara mulai mengejan mengikuti irama kontraksi, sementara Ratna sibuk menyiapkan peralatan steril dan memantau detak jantung janin yang semakin cepat. Di saat momen sakral dan kritis itu terjadi, Clara justru merangsak maju berdiri tepat di samping kepala tempat tidur. Elara seolah-olah dia adalah pendamping persalinan. Wajah wanita itu dipenuhi rasa ingin tahu yang tidak wajar dan senyuman licik yang membuat Elara merasa seperti tontonan sirkus di hadapan musuhnya sendiri. Elara ingin mengusirnya tapi dia tidak punya tenaga lagi selain untuk fokus mendorong bayinya keluar, demi mengakhiri penderitaan ini secepat mungkin.
Julian berdiri di sisi lain tempat tidur bukan untuk memegang tangan istrinya, atau memberi semangat tetapi untuk merekam proses kelahiran itu dengan ponselnya, demi dokumentasi pribadi yang entah untuk apa. Dia tidak melihat ke mata Elara yang memohon dukungan, melainkan fokus pada layar ponselnya, memastikan sudut pengambilan gambar yang bagus, seolah dia sedang menyutradarai sebuah film. Elara menjerit panjang melepaskan seluruh rasa sakit dan frustrasi yang terpendam selama berjam-jam mendorong dengan sisa-sisa tenaga terakhir yang dimilikinya. Suara tangisan bayi yang nyaring akhirnya memecah ketegangan di ruangan itu, menandakan kehidupan baru telah lahir di tengah-tengah racun kebencian yang mengelilinginya. Bayi itu lahir dengan selamat berjenis kelamin laki-laki sesuai dengan harapan Julian yang obsesif terhadap pewaris tahta bisnisnya. Tanpa membiarkan Elara memeluk atau melihat bayinya terlebih dahulu, Julian segera memerintahkan dokter untuk membersihkan bayi itu dan menyerahkannya kepadanya. Dokter yang ketakutan menurut saja, dan setelah prosedur singkat bayi itu berpindah ke tangan Julian yang tersenyum. Lebar penuh kemenangan bukan karena kebahagiaan menjadi ayah, tapi karena aset berharganya telah tiba. Clara segera mendekat dan merangkul lengan Julian menatap bayi itu dengan tatapan memuja yang palsu, lalu berkata bahwa bayi itu sangat mirip dengan Julian dan tidak mirip ibunya sama sekali. Mereka berdua sibuk mengagumi bayi itu seolah-olah merekalah orang tua kandungnya, sementara Elara terbaring lemas dengan napas tersengal-sengal di tempat tidur terlupakan dan terabaikan. Darah masih mengalir dari tubuh Elara. Namun perhatian semua orang kecuali Ratna telah beralih sepenuhnya pada bayi di tangan Julian. Ratna adalah satu-satunya orang yang masih peduli pada Elara. Dia segera melakukan tindakan medis untuk menghentikan pendarahan dan membersihkan tubuh pasiennya dengan cekatan dan lembut. Dia melihat tatapan kosong di mata Elara yang menatap punggung suami dan selingkuhannya yang sedang bersukacita dengan bayi yang baru saja dilahirkannya dengan susah payah. Ratna bisa melihat kehancuran total di mata wanita itu, sebuah keputusasaan yang begitu dalam yang bisa membunuh jiwa seseorang secara perlahan. Namun di balik kehancuran itu Ratna juga melihat secercah api kecil yang belum padam, sebuah tekad untuk bertahan hidup demi merebut kembali apa yang menjadi haknya. Ratna menggenggam tangan Elara erat-erat, memberikan sinyal tanpa suara bahwa dia ada di pihak Elara dan dia telah menyaksikan semuanya. Suasana di dalam ruang bersalin mewah itu berubah menjadi sangat mencekam setelah tangisan bayi mereda dan tergantikan oleh celotehan riang Julian dan Clara yang seolah-olah sedang berada di pesta pribadi mereka sendiri. Elara masih terbaring lemah dengan posisi kaki yang belum dirapikan sepenuhnya, sementara perawat Ratna bekerja dalam diam membersihkan sisa-sisa persalinan, dengan wajah yang menahan amarah luar biasa terhadap situasi di depannya. Tubuh Elara terasa sangat ringan, seakan-akan jiwanya telah terhisap keluar bersamaan dengan lahirnya bayi laki-laki, yang kini berada dalam dekapan posesif suaminya yang tidak memiliki hati nurani itu. Dia mencoba mengangkat tangannya yang gemetar untuk meminta haknya memeluk putranya, namun tenaga yang tersisa di tubuhnya tidak cukup kuat untuk melawan gravitasi yang terasa begitu berat menekan setiap sendi tulangnya. Julian akhirnya menoleh ke arah tempat tidur bukan untuk memeriksa keadaan istrinya, melainkan untuk memberikan tatapan peringatan yang tajam dan penuh intimidasi kepada Elara yang sedang berusaha berbicara dengan suara parau. Pria itu mendekap bayi merah itu menjauh dari jangkauan pandangan Elara, seolah-olah ibu kandungnya adalah ancaman biologis yang bisa menularkan penyakit mematikan kepada pewaris tunggal kerajaan bisnisnya. Julian berkata dengan nada dingin bahwa Elara tidak dalam kondisi mental yang stabil untuk memegang bayi itu, dan dia tidak ingin mengambil risiko sekecil apapun yang bisa membahayakan keselamatan anaknya. Tuduhan tidak berdasar itu dilontarkan dengan begitu lancar, seolah-olah itu adalah fakta medis yang sudah teruji, padahal Elara hanyalah seorang ibu yang kelelahan pasca melahirkan secara normal tanpa dukungan suami. Clara yang berdiri di samping Julian segera menimpali dengan anggukan setuju yang berlebihan, sambil mengusap pipi bayi itu dengan jari-jarinya yang berkuku panjang dan dicat warna merah darah yang mencolok. Wanita itu berkomentar dengan suara yang sengaja dikeraskan agar Elara bisa mendengar bahwa tatapan mata Elara terlihat sangat liar dan menakutkan seperti orang yang sedang mengalami gangguan jiwa berat. Dia menyarankan kepada Julian agar bayi itu segera dibawa ke ruang bayi steril dan dijauhkan dari ibunya,
sampai dokter bisa memastikan bahwa Elara tidak akan melakukan tindakan gila yang bisa melukai siapapun. Fitnah keji itu dirancang untuk membangun narasi bahwa Elara adalah wanita yang tidak waras, sebuah skenario yang tampaknya sudah mereka persiapkan jauh-jauh hari sebelum hari persalinan ini tiba. Ratna yang sedang merapikan selimut. Elara merasa dadanya sesak oleh ketidakadilan yang terjadi di depan matanya. Namun dia sadar bahwa konfrontasi langsung saat ini hanya akan membuatnya dipecat dan kehilangan akses untuk membantu pasiennya. Dia memilih untuk bekerja dengan gerakan yang efisien, sambil mempertajam pendengarannya untuk menangkap setiap detail percakapan busuk antara Julian dan Clara, serta instruksi yang mereka berikan kepada dokter. Ratna melihat bagaimana Julian memberikan kode mata kepada dokter kandungan yang sedari tadi berdiri canggung di sudut ruangan menunggu perintah dari penyandang dana utama rumah sakit tersebut. Dokter itu tampak berkeringat dingin dan menghindari kontak mata dengan Elara saat dia melangkah mendekati Julian dengan membawa berkas rekam medis yang seharusnya bersifat rahasia. Julian menyerahkan bayi itu kepada Clara sejenak, lalu menarik lengan dokter itu menjauh ke sudut ruangan dekat jendela besar yang tertutup tirai tebal untuk melakukan pembicaraan yang lebih privat. Namun masih bisa didengar samar-samar oleh Ratna. Pria itu berbicara dengan nada rendah, namun penuh penekanan menuntut agar dokter mencatat dalam laporan resmi bahwa Elara menunjukkan tanda-tanda histeria dan ketidakstabilan emosi yang ekstrem selama proses persalinan berlangsung. Julian juga meminta agar dokter meresepkan obat penenang dosis tinggi dengan alasan untuk membantu istrinya beristirahat padahal tujuannya adalah untuk membuat Elara terlihat lesu dan tidak responsif di hadapan orang lain. Permintaan itu jelas merupakan pelanggaran kode etik kedokteran yang sangat berat namun, Julian menyisipkan janji donasi peralatan medis baru sebagai pelicin. Elara yang meskipun fisiknya lemah, namun kesadarannya masih sangat tajam, berkat adrenalin yang membanjiri otaknya, dapat menangkap intisari dari pembicaraan terkutuk di sudut ruangan itu. Dia menyadari bahwa ini bukan sekadar perselingkuhan biasa atau kekejaman rumah tangga, melainkan sebuah konspirasi terencana untuk menyingkirkannya dari posisi sebagai istri sah dan ibu dari anaknya secara sistematis. Rasa sakit di hatinya berubah menjadi dingin yang membekukan air mata dan mengubah kesedihan menjadi kewaspadaan tinggi yang membuatnya memperhatikan setiap gerak-gerik musuh-musuhnya di dalam ruangan itu. Dia menatap dokter itu dengan pandangan tajam berharap masih ada sedikit nurani yang tersisa di hati pria parubaya itu untuk menolak permintaan gila suaminya demi kebenaran medis. Namun harapan Elara pupus ketika dia melihat dokter itu mengangguk pelan dengan bahu yang merosot tanda menyerah pada tekanan kekuasaan dan godaan materi yang ditawarkan oleh Julian di hadapannya. Dokter itu kembali ke meja kerjanya dan mulai menulis sesuatu di lembar rekam medis. Elara mengubah narasi perjuangan seorang ibu melahirkan menjadi catatan klinis tentang seorang pasien mental yang berbahaya. Pena dokter itu menari di atas kertas, menciptakan kebohongan yang akan menjadi senjata hukum bagi Julian untuk merebut hak asuh anak dan menguasai aset-aset Elara di kemudian hari. Pengkhianatan profesi ini adalah pukulan telak bagi Elara yang selama ini percaya bahwa rumah sakit adalah tempat yang aman dan dokter adalah pelindung nyawa manusia tanpa memandang status sosial. Setelah urusan administrasi kotor itu selesai, Julian kembali menghampiri tempat tidur. Elara dengan wajah yang dibuat-buat prihatin, namun matanya tetap sedingin es di kutub utara. Dia memberitahu Elara bahwa demi kebaikannya sendiri, dia akan dipindahkan ke ruang perawatan khusus di sayap timur rumah sakit yang lebih tenang dan terisolasi dari gangguan luar. Julian beralasan bahwa Elara membutuhkan ketenangan total untuk memulihkan kondisi mentalnya yang terguncang. Padahal, Elara tahu bahwa sayap timur adalah area yang jarang dikunjungi dan memiliki pengamanan ketat. Itu adalah cara halus Julian untuk memenjarakannya di rumah sakit miliknya sendiri, menjauhkannya dari akses komunikasi dengan dunia luar dan keluarga besarnya yang mungkin akan curiga. Clara berjalan mendekati pintu keluar sambil menggendong bayi Elara dengan gaya yang canggung, seolah-olah dia sedang membawa tas tangan mahal baru yang ingin dipamerkan kepada dunia. Dia berhenti sejenak di ambang pintu dan menoleh ke belakang memberikan senyuman kemenangan yang menyeringai lebar kepada Elara yang terbaring tak berdaya.
Clara berkata dengan nada manis yang beracun bahwa dia akan merawat putra kita dengan sangat baik, sementara Elara beristirahat memulihkan kewarasannya yang hilang. Kalimat itu adalah klaim kepemilikan yang terang-terangan atas anak dan suami. Elara sebuah proklamasi bahwa Clara telah berhasil merebut tahta nyonya rumah tanpa perlu mengotori tangannya sendiri. Pintu otomatis tertutup perlahan memisahkan Elara dari darah. Dagingnya sendiri meninggalkan kehampaan yang begitu besar di dalam ruangan itu. Ratna segera menyelesaikan tugasnya memasang infus baru yang berisi cairan nutrisi dan vitamin, memastikan bahwa tidak ada obat penenang berbahaya yang masuk ke dalam tubuh Elara, seperti yang diperintahkan Julian. Dia bekerja dengan cepat memanfaatkan momen ketika dokter sedang sibuk membereskan peralatannya di sisi lain ruangan untuk berbisik sangat pelan tepat di telinga Elara. Ratna mengatakan agar Elara tidak memakan atau meminum apapun yang tidak diberikan langsung olehnya dan agar Elara berpura-pura tidur saat perawat lain masuk untuk memeriksa. Peringatan itu diucapkan dengan urgensi tinggi menegaskan bahwa Ratna telah memilih pihak dan siap mengambil risiko untuk melindungi pasiennya dari rencana jahat yang sedang berlangsung di rumah sakit ini. Elara menatap mata Ratna dan melihat ketulusan serta keberanian yang jarang dia temukan di orang-orang sekitarnya selama beberapa tahun terakhir hidup dalam lingkaran kemunafikan elit bisnis. Dia mengangguk sangat lemah sebagai tanda bahwa dia mengerti dan akan mengikuti instruksi Ratna demi kelangsungan hidupnya dan kesempatan untuk bertemu anaknya kembali. Elara menyadari bahwa mulai detik ini dia harus bermain peran sebagai wanita lemah yang patuh, sementara otaknya menyusun strategi balasan yang mematikan. Dia tidak boleh membiarkan emosi menguasai dirinya karena satu kesalahan kecil saja bisa berakibat fatal bagi masa depannya dan masa depan bayi laki-lakinya yang kini berada di tangan serigala. Beberapa saat kemudian 2 orang petugas keamanan bertubuh besar masuk ke dalam ruangan bersama dengan perawat lain yang tidak dikenal untuk memindahkan Elara ke ruang isolasi yang telah disiapkan Julian. Mereka memindahkan tubuh Elara ke brankar dorong dengan kasar, tanpa mempedulikan rasa sakit pasca melahirkan yang masih menyengat di seluruh tubuhnya. Ratna mencoba protes agar mereka lebih hati-hati, namun salah satu petugas keamanan membentaknya agar tidak ikut campur urusan manajemen rumah sakit. Elara hanya diam membiarkan dirinya diperlakukan seperti barang paket yang akan dikirim ke gudang penyimpanan. Matanya merekam wajah setiap orang yang terlibat dalam proses pemindahan ini. Dia sedang mengumpulkan daftar nama orang-orang yang akan dia tuntut pertanggungjawabannya ketika badai ini berlalu dan kebenaran terungkap. Perjalanan menuju sayap timur rumah sakit terasa sangat panjang melewati lorong-lorong yang semakin sepi dan suram jauh dari keramaian lobi utama yang mewah dan terang benderang. Elara melihat lampu-lampu neon di langit-langit lorong yang berkedip-kedip memberikan kesan horor yang menambah beban psikologis pada situasinya saat ini. Tidak ada bunga segar atau lukisan indah di dinding lorong ini, hanya cat putih yang mulai mengelupas dan bau bahan kimia pembersih lantai yang menyengat hidung. Ini adalah bagian dari rumah sakit yang disembunyikan dari brosur pemasaran, tempat di mana rahasia-rahasia gelap disimpan dan pasien-pasien yang tidak diinginkan dibuang secara halus. Elara menyadari bahwa dia sedang dibawa menuju penjara tanpa jeruji besi, tempat di mana suaranya akan diredam oleh tembok tebal kedap suara. Ketika mereka sampai di kamar tujuan, Elara melihat bahwa ruangan itu sangat berbeda dengan kamar VIP sebelumnya. Ukurannya lebih kecil, dan jendelanya dilengkapi dengan teralis besi yang rapat. Tidak ada televisi, tidak ada telepon, dan tidak ada tombol panggil darurat yang mudah dijangkau dari tempat tidur yang keras dan sempit itu. Petugas memindahkan Elara ke tempat tidur itu lalu keluar tanpa berkata sepatah kata pun, meninggalkan Elara sendirian dalam kesunyian yang mencekam. Pintu kamar dikunci dari luar, terdengar bunyi klik logam yang berat menandakan bahwa kebebasannya telah direnggut secara paksa atas nama perawatan medis palsu. Elara menatap langit-langit kamar yang polos, merasakan dinginnya ruangan itu meresap ke dalam tulang-tulangnya. Namun anehnya dia tidak merasa takut lagi. Di dalam keheningan total itu, Elara memejamkan matanya dan mulai memutar kembali semua kejadian hari ini. Dalam ingatannya menyusunnya menjadi file-file mental yang rapi dan terstruktur. Dia mengingat wajah sombong Clara, dia mengingat kata-kata manipulatif Julian, dan dia mengingat keraguan di wajah dokter yang menandatangani rekam medis palsu itu. Semua itu adalah bukti meskipun saat ini hanya ada di dalam kepalanya,
Namun dia yakin suatu saat nanti bukti-bukti itu akan bermanifestasi menjadi pedang keadilan. Elara meletakkan tangannya di atas perutnya yang kini kempis, merasakan kekosongan fisik yang menyakitkan karena ketiadaan bayinya. Namun dari kekosongan itu tumbuhlah kekuatan baru yang membara. Dia bukan lagi istri penurut yang buta akan cinta, dia adalah seorang ibu yang anaknya dicuri. Dan dia akan menghancurkan dunia jika perlu untuk mendapatkannya kembali. Malam semakin larut dan bayangan-bayangan di sudut kamar mulai memanjang, menciptakan ilusi monster yang sedang mengintai mangsanya di dalam kegelapan. Namun monster yang sebenarnya bukanlah bayangan itu melainkan manusia. Manusia berwajah rupawan yang kini sedang merayakan kemenangan semu mereka di luar sana. Elara bersumpah pada dirinya sendiri bahwa dia tidak akan membiarkan air mata jatuh lagi mulai detik ini, karena air mata adalah tanda kelemahan yang dinikmati oleh musuh-musuhnya. Dia akan menjadi batu karang yang keras dan tak tergoyahkan, menunggu gelombang pasang surut untuk menghantam balik dengan kekuatan penuh. Di balik pintu yang terkunci rapat ini, transformasi Elara dimulai dari seorang korban menjadi seorang penyusun strategi yang sabar dan mematikan. Suara langkah kaki mendekat di lorong luar, membuat Elara segera mengatur napasnya dan melemaskan otot wajahnya, memasang topeng tidur yang damai untuk mengelabui siapapun yang datang memeriksa. Pintu kecil di bagian bawah pintu utama terbuka sedikit dan sepasang mata mengintip ke dalam untuk memastikan tawanan mereka masih berada di tempatnya. Elara tidak bergerak sedikit pun, nafasnya teratur, seolah dia sedang tertidur pulas akibat pengaruh obat penenang yang seharusnya dia minum. Setelah beberapa detik, lubang intip itu tertutup kembali, dan langkah kaki itu menjauh meninggalkan Elara kembali dalam kesendiriannya. Sandiwara babak pertama telah dimulai, dan Elara berhasil melewatinya dengan sempurna, membuktikan bahwa dia memiliki kemampuan bertahan hidup yang jauh lebih besar daripada yang diperkirakan oleh Julian. 3 hari telah berlalu sejak malam persalinan yang penuh dengan drama dan pengkhianatan itu terjadi di balik dinding rumah sakit yang dingin. Julian telah berhasil membangun narasi publik yang sangat meyakinkan melalui serangkaian wawancara eksklusif dengan media bisnis terkemuka yang memuat wajah sedihnya di halaman depan. Dia menceritakan dengan nada penuh penyesalan bahwa istrinya mengalami komplikasi mental pasca melahirkan yang sangat parah yang dikenal sebagai psikosis postpartum yang membahayakan keselamatan bayi mereka. Masyarakat luas yang hanya melihat dari layar televisi dan media sosial segera menaruh simpati yang besar kepada CEO muda yang tampan. Itu memujinya sebagai suami yang sabar dan ayah yang berdedikasi karena harus menanggung beban berat sendirian. Sementara itu di ruang bayi VIP yang fasilitasnya setara dengan Hotel Bintang 5, Clara sedang memainkan peran barunya sebagai ibu pengganti dengan sangat buruk di belakang kamera. Wanita itu terlihat kaku dan jijik. Setiap kali bayi merah itu menangis atau buang air karena dia tidak terbiasa mengurus makhluk hidup selain dirinya sendiri, dia lebih sering menyerahkan bayi itu kepada pengasuh profesional yang disewa Julian, lalu kembali sibuk dengan ponselnya untuk memeriksa komentar pujian di akun media sosialnya. Namun begitu ada dokter atau tamu penting yang datang berkunjung, sikap Clara berubah drastis menjadi wanita keibuan yang penuh kasih sayang, memeluk bayi itu dengan lembut, seolah-olah dia tidak bisa hidup tanpanya. Para staf rumah sakit, terutama perawat di bangsal bayi, melihat semua kepalsuan itu dengan jelas. Namun mereka tidak berani membuka mulut karena takut kehilangan pekerjaan mereka. Julian telah menanamkan rasa takut yang mendalam di seluruh institusi itu dengan memecat siapa saja yang berani mempertanyakan kebijakannya atau menatap Clara dengan pandangan tidak suka. Atmosfer di rumah sakit itu menjadi sangat beracun, di mana kebenaran dibungkam oleh uang dan integritas medis digadaikan demi kenyamanan para pemilik modal yang tidak tersentuh hukum. Mereka semua tahu bahwa ibu kandung bayi itu sedang dikurung di sayap timur. Namun mereka dipaksa untuk percaya pada narasi resmi bahwa Elara memang gila dan berbahaya. Jauh di sayap timur yang sunyi dan terisolasi, Elara sedang melakukan perlawanan diam-diam di dalam kamar yang terkunci rapat itu tanpa diketahui oleh para penjaganya. Setiap kali perawat suruhan Julian datang membawakan obat penenang dengan nampan perak, Elara akan berpura-pura meminumnya dengan patuh di depan mata mereka. Namun begitu pintu tertutup kembali dan dia sendirian, dia segera memuntahkan pil-pil itu yang sempat disembunyikannya di bawah lidah lalu membuangnya ke dalam lubang pembuangan toilet.
Dia tahu bahwa jika dia menelan obat-obat itu pikirannya akan menjadi tumpul, dan dia akan benar-benar kehilangan kendali atas dirinya sendiri, persis seperti yang diinginkan oleh suaminya. Meskipun tubuhnya masih terasa sakit dan nyeri akibat jahitan pasca melahirkan yang belum kering sempurna, Elara memaksakan dirinya untuk tetap bergerak di dalam ruang sempit itu. Dia melakukan peregangan ringan dan berjalan-jalan kecil mengelilingi tempat tidur untuk melancarkan sirkulasi darah dan mencegah otot-ototnya menjadi kaku karena terlalu lama berbaring. Rasa sakit fisik yang dia rasakan justru menjadi pengingat yang konstan akan tujuan utamanya untuk keluar dari tempat ini dan menghancurkan mereka yang telah mengkhianatinya. Elara menggunakan waktu isolasi ini untuk menajamkan pikirannya mengingat kembali struktur keuangan perusahaan dan celah-celah hukum yang bisa dia manfaatkan nanti. Ratna menjalani hari-harinya dengan perasaan bersalah yang menghantui setiap langkahnya di lorong rumah sakit yang kini terasa seperti labirin penuh dosa. Dia tidak bisa melupakan tatapan mata Elara saat dipindahkan paksa malam itu, tatapan yang meminta pertolongan, namun juga memancarkan kekuatan yang aneh. Sebagai perawat senior yang telah disumpah untuk melindungi nyawa dan kesehatan pasien, Ratna merasa jijik dengan dirinya sendiri jika dia terus diam melihat ketidakadilan yang begitu mencolok ini. Dia tahu bahwa Julian dan dokter kepala telah memalsukan rekam medis. Elara dan dia memegang kunci kebenaran itu, karena dia adalah saksi mata utama di ruang bersalin. Malam itu Ratna memutuskan untuk mengambil risiko besar yang bisa menghancurkan kariernya bahkan membahayakan keselamatannya sendiri demi hati nuraninya yang terus berteriak. Dia sengaja menukar jadwal jaga dengan perawat junior yang bertugas di sayap timur dengan alasan ingin memeriksa persediaan obat di gudang medis area tersebut. Setelah memastikan lorong sepi dan petugas keamanan yang berjaga sedang tertidur di posnya, karena kelelahan atau mungkin terlalu meremehkan situasi, Ratna mengendap-endap menuju kamar Elara. Jantungnya berdegup kencang saat dia mengeluarkan kunci cadangan master yang berhasil dia ambil diam-diam dari ruang kepala perawat saat pergantian shift sore tadi. Pintu kamar isolasi itu terbuka dengan suara klik yang sangat pelan nyaris tidak terdengar di tengah dengungan mesin pendingin udara sentral yang tua. Ratna melangkah masuk ke dalam kegelapan kamar hanya diterangi oleh cahaya bulan yang menerobos masuk melalui celah teralis jendela besi yang tinggi. Dia melihat sosok Elara yang terbaring diam di tempat tidur dan mengira pasien itu sedang tertidur lelap akibat efek obat penenang yang diberikan sore tadi. Ratna mendekat dengan hati-hati berniat untuk sekadar memeriksa tanda vital dan meninggalkan pesan kecil. Namun dia terkejut ketika sepasang mata terbuka lebar menatapnya dalam kegelapan. Elara tidak tidur. Dia sedang berbaring dalam kesiagaan penuh menunggu kesempatan sekecil apapun yang mungkin datang kepadanya di tengah malam buta ini. Ketika dia melihat siluet Ratna di ambang pintu, dia tidak berteriak atau menunjukkan reaksi kaget yang berlebihan, melainkan tetap tenang dan waspada. Dia mengenali Ratna sebagai satu-satunya orang yang menunjukkan kebaikan padanya di ruang bersalin dan intuisinya mengatakan bahwa perawat ini adalah sekutu potensial. Elara duduk perlahan di tempat tidur, mengabaikan rasa nyeri di perut bawahnya dan menatap Ratna dengan sorot mata yang jernih dan tajam, membuktikan bahwa dia sama sekali tidak terpengaruh obat-obatan. Ratna terkesiap melihat kesadaran penuh di mata Elara, dan segera menutup mulutnya sendiri dengan tangan, agar tidak mengeluarkan suara kaget yang bisa memancing penjaga di luar. Dia berbisik dengan suara gemetar, menanyakan bagaimana mungkin Elara bisa sadar sepenuhnya padahal dosis obat yang diresepkan cukup untuk melumpuhkan seekor kuda. Elara tersenyum tipis, senyuman yang penuh dengan kepahitan, namun juga kecerdasan, lalu menjelaskan trik sederhananya membuang obat. Pengakuan itu membuat Ratna semakin kagum pada ketahanan mental wanita di hadapannya ini, yang ternyata jauh lebih kuat daripada yang digambarkan oleh rumor jahat di luar sana. Tanpa membuang waktu, Ratna segera menceritakan semua yang terjadi di luar sana tentang konferensi pers Julian dan tentang Clara yang kini berlagak seperti nyonya besar di rumah sakit. Dia menceritakan bagaimana opini publik telah digiring untuk mempercayai bahwa Elara gila dan bagaimana Julian sedang memproses hak asuh anak secara tunggal dengan menggunakan rekam medis palsu itu sebagai bukti utama di pengadilan. Berita itu menghantam Elara seperti palu godam, namun dia tidak menangis, melainkan matanya semakin menyala dengan api kemarahan yang dingin dan terkontrol.
Dia menyadari bahwa Julian tidak hanya ingin menyingkirkannya tapi juga ingin menghancurkan reputasi dan masa depannya secara permanen, agar dia tidak bisa bangkit lagi. Elara kemudian memegang tangan Ratna dengan erat dan mulai berbicara dengan nada otoritas yang alami yang selama ini dia sembunyikan di balik peran istri yang patuh. Dia mengungkapkan identitas aslinya yang selama ini tidak banyak diketahui orang, bahwa dia bukan sekadar pewaris pasif perusahaan farmasi ayahnya. Elara adalah otak di balik merger besar yang menyelamatkan perusahaan Julian dari kebangkrutan 5 tahun lalu, dan dia masih memegang hak veto atas keputusan strategis perusahaan melalui kepemilikan saham prioritas. Julian mungkin menjadi wajah perusahaan di depan publik, namun Elara memegang kendali atas fondasi keuangannya, dan fakta ini adalah senjata rahasia yang tidak disadari oleh suaminya yang arogan itu. Malam itu di dalam kamar isolasi yang sempit terbentuklah sebuah aliansi berbahaya antara seorang nyonya besar yang terbuang dan seorang perawat yang memegang teguh keadilan. Elara meminta Ratna untuk menjadi mata dan telinganya di luar sana untuk mengumpulkan bukti-bukti konkret yang tidak terbantahkan yang bisa digunakan untuk membalikan keadaan di saat yang tepat nanti. Dia membutuhkan rekaman CCTV di koridor ruang bersalin, salinan rekam medis asli sebelum diubah, dan rekaman suara percakapan Julian jika memungkinkan. Ratna mengangguk menyetujui setiap instruksi itu, menyadari bahwa dia sedang terlibat dalam permainan catur tingkat tinggi yang taruhannya adalah nyawa dan kehormatan. Ratna juga berjanji akan menjaga bayi Elara dengan segenap kemampuannya, memastikan bahwa Clara atau siapapun tidak akan membahayakan anak itu selama Elara masih terkurung. Dia memberitahu Elara bahwa bayinya sehat dan kuat, memiliki mata yang persis sama dengan ibunya, sebuah detail kecil yang membuat pertahanan Elara nyaris runtuh karena kerinduan. Namun Elara segera menguatkan hatinya kembali. Dia tahu bahwa emosi sentimental saat ini tidak akan membantunya menyelamatkan putranya. Dia harus berpikir strategis dan dingin seperti seorang jenderal perang yang sedang menyusun rencana serangan balik dari garis belakang musuh. Sebelum pergi, Ratna menyerahkan sebuah ponsel kecil yang sudah tua dan murah yang dia selundupkan di dalam saku seragamnya, alat komunikasi darurat yang sangat berharga bagi Elara. Ponsel itu berisi kartu prabayar yang tidak terdaftar, sehingga tidak bisa dilacak oleh orang-orang suruhan Julian yang mungkin memantau jaringan komunikasi rumah sakit. Elara menggenggam ponsel itu seperti memegang berlian, menyadari bahwa benda kecil itu adalah jembatannya menuju dunia luar dan menuju sekutu-sekutu lamanya yang setia. Dia berpesan pada Ratna untuk berhati-hati dan bersikap biasa saja, agar tidak menimbulkan kecurigaan sedikit pun di mata Julian dan antek-anteknya. Ratna keluar dari kamar itu, dengan jantung yang masih berpacu cepat, mengunci kembali pintu isolasi itu, seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa di dalamnya. Dia berjalan kembali menyusuri lorong gelap dengan perasaan yang jauh lebih ringan daripada saat dia datang, karena sekarang dia memiliki tujuan yang jelas dan harapan yang nyata. Dia bukan lagi sekadar penonton pasif dari sebuah tragedi, melainkan pemain kunci yang akan membantu menegakkan keadilan bagi pasiennya. Di dalam hatinya Ratna berjanji bahwa dia akan melihat Julian jatuh dari tahtanya yang dibangun di atas kebohongan dan penderitaan orang lain. Sementara itu di penthouse mewah miliknya, Julian sedang merayakan kesuksesan rencana tahap awalnya dengan segelas anggur mahal di tangan dan Clara yang duduk manja di pangkuannya. Mereka tertawa membicarakan betapa mudahnya menyingkirkan Elara dan betapa bodohnya publik yang menelan mentah-mentah cerita sedih yang mereka karang. Julian merasa di atas angin, yakin bahwa tidak ada celah sedikit pun dalam rencananya yang sempurna karena dia merasa telah membeli semua orang yang penting. Dia tidak menyadari bahwa di rumah sakit miliknya sendiri, tepat di bawah hidungnya, sebuah pemberontakan sedang disusun dengan rapi dan senyap. Keyakinan Julian yang berlebihan akan menjadi kelemahan terbesarnya karena dia meremehkan dua hal yang paling berbahaya di dunia ini, yaitu seorang ibu yang kehilangan anaknya dan seorang wanita yang dikhianati cintanya. Dia berpikir, Elara adalah wanita lemah yang bergantung padanya, padahal Elara adalah singa betina yang sedang tidur, dan kini telah dibangunkan dengan cara yang paling kasar. Julian juga tidak memperhitungkan faktor variabel kecil, seperti Ratna, perawat biasa yang dianggapnya tidak berarti, namun memiliki keberanian untuk melawan arus. Ketidaktahuan ini adalah celah fatal yang akan dimanfaatkan Elara untuk menghancurkan segalanya yang dimiliki Julian. Elara
Clara menyembunyikan ponsel pemberian Ratna di dalam lubang kecil di balik kasur tempat tidur yang dia temukan saat memeriksa kamar itu sebelumnya. Dia berbaring kembali menatap langit-langit kamar yang gelap. Namun kali ini pikirannya dipenuhi dengan skema dan diagram alur rencana pembalasan. Dia mulai menyusun daftar nama pengacara kepercayaannya, auditor independen, dan jurnalis investigasi yang pernah berutang budi pada mendiang ayahnya. Besok saat matahari terbit dia akan mulai menghubungi mereka satu persatu, membangun pasukan bayangan yang akan mengepung Julian dari segala arah tanpa disadarinya. Malam itu adalah titik balik dari penderitaan Elara karena dia tidak lagi merasa sebagai korban yang tidak berdaya, melainkan sebagai pemain yang sedang menunggu giliran untuk melangkah. Dia membayangkan wajah putranya, membayangkan saat dia bisa memeluknya dengan bebas, dan bayangan itu memberinya kekuatan supranatural untuk bertahan. Di luar sana dunia mungkin percaya pada kebohongan Julian yang sempurna, namun di dalam kamar sempit ini kebenaran sedang bersiap untuk meledak dan menghanguskan segala kepalsuan. Elara tersenyum dalam kegelapan, sebuah senyuman yang jika dilihat oleh Julian pasti akan membuatnya merinding ketakutan. Saat fajar mulai menyingsing dan cahaya matahari pagi menembus celah jendela, Elara sudah siap dengan rencana pertamanya untuk memulai serangan balik yang tak terduga. Dia tahu bahwa perang ini akan panjang dan melelahkan, namun dia tidak akan berhenti sampai dia melihat Julian dan Clara hancur berkeping-keping di kakinya. Ini bukan lagi soal cinta atau pernikahan yang gagal, ini adalah soal keadilan dan perlindungan terhadap darah dagingnya sendiri. Dan bagi Elara tidak ada batasan sejauh mana dia akan pergi untuk melindungi apa yang menjadi miliknya. Julian mengubah lantai VIP rumah sakit menjadi arena pesta pribadi yang sangat mencolok dan tidak peka terhadap penderitaan pasien lain yang sedang dirawat di sana. Dia memesan catering mewah dari restoran bintang 5 untuk merayakan kelahiran putranya sekaligus merayakan keberhasilannya menyingkirkan Elara dari kursi kekuasaan perusahaan. Aroma makanan lezat dan suara denting gelas kristal memenuhi lorong yang seharusnya tenang menciptakan disonansi yang mengganggu kenyamanan staf medis yang sedang bertugas malam itu. Para tamu undangan yang terdiri dari rekan bisnis, penjilat, dan sosialita dangkal datang silih berganti membawa kado-kado mahal yang ditumpuk menggunung di ruang tunggu. Mereka tertawa keras dan memuji Julian sebagai pria sukses yang sempurna tanpa menyadari ada seorang wanita yang sedang dikurung di sayap gedung yang sama. Clara bertindak seolah-olah dia adalah nyonya rumah yang sah, mengatur para perawat untuk melayani tamu-tamunya. Seakan-akan mereka adalah pelayan pribadi yang digaji untuk menuangkan minuman. Dia mengenakan gaun pesta yang berkilauan dan berjalan berkeliling sambil memamerkan bayi Elara, seperti sebuah trofi kemenangan kepada setiap tamu yang datang mendekat untuk memberikan selamat. Bayi malang itu tampak gelisah dan menangis karena kebisingan dan cahaya lampu yang terlalu terang, namun Clara tidak mempedulikan kenyamanan bayi itu demi kepuasan egonya sendiri. Para perawat hanya bisa menelan kekesalan mereka melihat pemandangan miris itu karena takut pada ancaman pemecatan yang sewaktu-waktu bisa dijatuhkan oleh Julian jika mereka berani membangkang. Ratna melihat kekacauan pesta itu sebagai sebuah peluang emas yang tidak boleh disia-siakan untuk menjalankan misi rahasia yang telah disepakatinya bersama Elara di ruang isolasi. Keramaian yang diciptakan oleh Julian dan kelalaian petugas keamanan yang sibuk menikmati makanan sisa pesta membuat pengawasan di area vital rumah sakit menjadi sangat longgar malam itu. Ratna menyelinap keluar dari pos perawat dengan membawa kartu akses master yang dia curi, sementara rekannya sedang sibuk melayani permintaan konyol Clara untuk mengambilkan air mineral impor. Tujuan utamanya adalah ruang server pusat data dan ruang arsip medis yang terletak di lantai dasar gedung administrasi yang biasanya dijaga ketat oleh security. Langkah kaki Ratna terdengar sangat pelan di atas lantai marmer saat dia menuruni tangga darurat, menghindari penggunaan lift yang dilengkapi dengan kamera pengawas aktif di setiap sudutnya. Dia tahu bahwa satu kesalahan kecil saja bisa membuatnya tertangkap basah dan dituduh melakukan pencurian data perusahaan yang bisa berujung pada hukuman penjara. Namun bayangan wajah Elara yang penuh tekad dan bayi tak berdosa yang sedang dieksploitasi di atas sana memberinya keberanian untuk terus melangkah menembus rasa takut. Sesampainya di depan pintu ruang server, Ratna menahan napas sejenak saat menggesekkan kartu akses berharap kode keamanannya belum diubah oleh tim IT suruhan Julian.
Lampu indikator pada kunci pintu berubah menjadi hijau dan pintu terbuka dengan mulus memberikan akses ke jantung informasi rumah sakit. Di dalam ruang server yang dingin dan dipenuhi dengan suara dengungan kipas pendingin, komputer Ratna segera bekerja dengan cepat menyalin rekaman CCTV dari tanggal dan jam kejadian persalinan Elara. Dia mencari file video yang menunjukkan kedatangan Julian dan Clara ke ruang bersalin serta momen ketika Elara dipindahkan secara paksa ke ruang isolasi sayap timur. Jari-jarinya menari di atas keyboard dengan gemetar. Namun cekatan memindahkan gigabyte data bukti ke dalam sebuah flash disk enkripsi tinggi yang telah disiapkannya. Ratna juga menemukan rekaman audio dari sistem interkom ruang bersalin yang secara otomatis merekam percakapan jika tingkat kebisingan melebihi ambang batas tertentu. Rekaman itu adalah bukti tak terbantahkan tentang kekejaman verbal yang dilakukan Julian dan Clara terhadap Elara di saat-saat paling kritis. Setelah selesai dengan urusan digital, Ratna bergerak menuju ruang arsip fisik yang terletak bersebelahan untuk mencari dokumen rekam medis asli sebelum dimanipulasi oleh dokter korup itu. Dia tahu bahwa setiap perubahan data digital biasanya meninggalkan jejak log, namun dokumen fisik asli yang ditulis tangan seringkali disimpan sebagai cadangan sebelum dihancurkan. Dengan bantuan senter kecil, Ratna membongkar tumpukan berkas di meja kerja dokter kepala yang berantakan, dan akhirnya menemukan apa yang dicarinya terselip di bawah tumpukan majalah medis. Itu adalah lembar observasi awal yang ditulis oleh bidan jaga sebelum dokter datang yang menyatakan bahwa kondisi mental Elara stabil dan kooperatif, sepenuhnya bertentangan dengan laporan palsu yang dibuat belakangan. Sementara itu, di dalam kamar isolasi yang sunyi, Elara sedang melancarkan serangan baliknya sendiri, menggunakan ponsel selundupan yang diberikan Ratna dengan sangat hati-hati. Dia menghubungi Pak Hendra, pengacara senior kepercayaan mendiang ayahnya, yang selama ini dipinggirkan oleh manajemen baru di bawah kepemimpinan Julian yang arogan. Suara Pak Hendra terdengar kaget sekaligus lega mendengar suara Elara, karena dia sudah mencurigai ada sesuatu yang tidak beres. Ketika Elara tiba-tiba menghilang dari radar komunikasi pasca melahirkan. Elara menjelaskan situasinya dengan singkat, padat, dan jelas tanpa nada emosional yang berlebihan, memerintahkan pengacara tua itu untuk segera menyiapkan dokumen hukum pengambilalihan kekuasaan. Elara mengungkapkan fakta yang selama ini tidak diketahui oleh Julian, bahwa saham mayoritas yang dipegang Julian sebenarnya adalah saham dengan hak suara terbatas yang terikat pada perjanjian pranikah yang sangat ketat. Elara sebagai pewaris tunggal keluarga pendiri memegang hak veto mutlak, atau yang dikenal sebagai saham emas, yang bisa membekukan keputusan direksi jika terbukti ada pelanggaran etika berat. Julian selama ini merasa aman karena dia pikir Elara adalah wanita bodoh yang tidak mengerti hukum bisnis dan terlalu cinta padanya untuk membaca detail kontrak pernikahan mereka. Ketidaktahuan Julian adalah senjata terbesar Elara saat ini, dan dia berniat menggunakannya untuk mematahkan leher kesombongan suaminya dalam satu kali hentakan yang mematikan. Pak Hendra dengan sigap mencatat semua instruksi Elara dan berjanji akan mengumpulkan Dewan Komisaris lama yang masih setia pada keluarga pendiri untuk sebuah rapat darurat rahasia. Mereka akan menyiapkan mosi tidak percaya dan bukti-bukti penggelapan dana yang selama ini dilakukan Julian untuk membiayai gaya hidup mewahnya bersama Clara. Elara juga meminta Pak Hendra untuk menghubungi firma audit forensik independen guna melacak aliran dana mencurigakan dari rekening perusahaan ke rekening pribadi Clara. Bukti kejahatan finansial ini akan menjadi paku terakhir di peti mati karier Julian, memastikan dia tidak hanya kehilangan istri dan anak, tapi juga kebebasannya sebagai warga negara. Setelah menutup telepon dengan pengacaranya, Elara kemudian menghubungi seorang jurnalis investigasi senior bernama Sarah, yang pernah diselamatkannya dari tuntutan hukum beberapa tahun lalu. Sarah dikenal sebagai wartawan yang tidak takut pada siapapun dan memiliki dendam pribadi terhadap para pengusaha korup yang merasa bisa membeli hukum dengan uang mereka. Elara memberikan bocoran eksklusif tentang skandal besar yang akan segera meledak di rumah sakit ternama ini, menjanjikan akses penuh pada bukti-bukti yang sedang dikumpulkan Ratna. Sarah menyanggupi dengan antusias dan berjanji akan menyiapkan tim peliputan khusus yang akan menyamar dan hadir pada saat yang tepat untuk menyiarkan kebenaran secara langsung.
Pintu kamar isolasi tiba-tiba terbuka mengejutkan Elara yang segera menyembunyikan ponselnya di balik bantal dengan gerakan refleks yang sangat cepat dan terlatih. Clara masuk ke dalam ruangan dengan membawa segelas wine di tangannya, wajahnya merah padam karena mabuk kemenangan dan alkohol. Wanita itu datang bukan untuk memeriksa keadaan Elara, melainkan untuk memuaskan hasrat sadisnya, melihat saingannya menderita dalam kesendirian dan kegelapan. Clara duduk di tepi tempat tidur menatap Elara dengan pandangan merendahkan sambil menceritakan betapa meriahnya pesta di luar sana dan betapa semua orang memuji kecantikan bayinya. Elara diam-diam meraba ponsel di bawah bantal dan menekan tombol rekam suara, membiarkan Clara terus berbicara dan menggali kuburannya sendiri dengan kesombongannya. Clara dengan lancar mengakui bahwa dia dan Julian telah merencanakan skenario gangguan jiwa ini sejak 6 bulan lalu saat mereka mengetahui jenis kelamin bayi itu, laki-laki. Dia bahkan mengejek Elara yang begitu naif mempercayai alasan pekerjaan Julian setiap kali pria itu pulang larut malam, padahal mereka sedang menghabiskan waktu bersama di apartemen mewah. Pengakuan itu keluar begitu saja dari mulut Clara yang tidak sadar bahwa setiap katanya sedang direkam dan akan menjadi bukti pemberat di pengadilan nanti. Elara memancing Clara untuk bicara lebih banyak dengan berpura-pura menangis dan bertanya apakah Julian pernah mencintainya barang sedikit saja selama pernikahan mereka. Clara tertawa terbahak-bahak mendengar pertanyaan itu dan menjawab dengan kejam bahwa Julian hanya menikahi Elara karena butuh akses modal untuk menyelamatkan bisnisnya yang hampir bangkrut. Dia mengatakan bahwa Julian sering mengeluh betapa membosankannya Elara, dan betapa dia tidak sabar menunggu hari di mana dia bisa menendang Elara keluar setelah mendapatkan pewaris. Kata-kata itu menyakitkan seperti sayatan pisau, namun Elara menelannya bulat-bulat demi mendapatkan rekaman yang sempurna untuk menghancurkan mereka berdua. Setelah puas menghina dan menumpahkan segala racun di hatinya, Clara bangkit berdiri dan berjalan sempoyongan menuju pintu keluar, meninggalkan gelas wine kosong di meja nakas. Dia sempat berbalik dan berkata bahwa besok pagi akan ada pengumuman besar yang akan meresmikan status Elara sebagai pasien rumah sakit jiwa seumur hidup. Pintu kembali terkunci meninggalkan Elara dalam keheningan. Namun kali ini dia tidak merasa sedih, melainkan merasa sangat bertenaga karena dia telah memegang kartu as di tangannya. Dia segera mengirimkan file rekaman suara itu kepada Pak Hendra dan Sarah sebagai cadangan data yang aman di server cloud terenkripsi. Ratna kembali ke kamar isolasi itu 1 jam kemudian dengan napas terengah-engah, namun wajahnya bersinar penuh kemenangan sambil menunjukkan flash disk di tangannya. Dia menceritakan keberhasilannya mendapatkan semua rekaman CCTV dan dokumen medis asli tanpa ketahuan oleh satupun penjaga keamanan yang sedang mabuk pesta. Ratna juga membawa kabar bahwa Julian berencana mengadakan konferensi pers besar-besaran besok pagi di lobi utama rumah sakit untuk mengumumkan kondisi Elara kepada publik. Itu adalah momen yang tepat untuk melakukan serangan balik secara terbuka di hadapan seluruh media nasional yang akan hadir meliput. Elara mendengarkan rencana Julian dengan senyum dingin, menyadari bahwa suaminya itu sedang menyiapkan panggung kematiannya sendiri tanpa dia sadari. Konferensi pers yang dirancang untuk mempermalukan Elara justru akan menjadi arena eksekusi publik bagi reputasi Julian dan Clara. Elara dan Ratna menghabiskan sisa malam itu untuk menyusun strategi detail tentang bagaimana mereka akan masuk ke acara tersebut dan kapan waktu yang tepat untuk memutar bukti-bukti itu. Mereka seperti dua jenderal perang yang sedang mematangkan rencana penyergapan terakhir sebelum fajar menyingsing di medan pertempuran. Ratna membantu Elara membersihkan diri dan merapikan rambutnya yang kusut agar dia terlihat lebih bermartabat meskipun mengenakan baju pasien rumah sakit yang sederhana. Elara menolak tawaran Ratna untuk membawakan baju ganti yang lebih bagus, karena dia ingin tampil apa adanya untuk menunjukkan kontras yang nyata dengan kemewahan palsu Julian. Penampilannya yang pucat dan kurus justru akan menjadi senjata visual yang kuat untuk memancing simpati publik dan membuktikan penderitaan yang dialaminya. Elara menatap cermin di kamar mandi kecil itu, melihat bayangan wanita yang telah bangkit dari kematian emosional dan siap menuntut balas. Di luar jendela, langit mulai berubah warna menjadi biru gelap, menandakan bahwa fajar akan segera tiba membawa hari penentuan bagi nasib semua orang di rumah sakit ini. Elara duduk di tepi tempat tidur memegang tangan Ratna,
mengucapkan terima kasih yang tulus atas keberanian dan pengorbanan perawat itu yang luar biasa. Ratna menggelengkan kepala dan berkata bahwa dia melakukan ini bukan hanya untuk Elara, tapi untuk menegakkan kehormatan profesinya yang telah diinjak-injak oleh Julian. Mereka berdua tahu bahwa setelah hari ini hidup mereka tidak akan pernah sama lagi, baik jika mereka menang maupun jika mereka gagal. Julian terbangun di penthouse-nya dengan kepala sedikit pening akibat terlalu banyak minum, namun hatinya sangat bersemangat menyambut hari besar ini. Dia mengenakan setelan jas terbaiknya dan berlatih pidato di depan cermin, memasang ekspresi sedih yang meyakinkan untuk menipu jutaan penonton televisi. Dia membayangkan setelah hari ini dia akan menjadi penguasa tunggal kerajaan bisnis tanpa ada lagi bayang-bayang istri yang dianggapnya beban. Dia tidak tahu bahwa di lantai bawah di dalam kamar sempit yang terkunci, istri yang dianggapnya beban itu sedang bersiap untuk meruntuhkan langit-langit di atas kepalanya. Elara menutup matanya sejenak, berdoa dalam hati memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melindungi anaknya dan memberikan keadilan yang seadil-adilnya bagi mereka yang terzalimi. Dia membayangkan wajah putranya, membayangkan aroma tubuh bayi itu, dan itu memberinya ketenangan batin yang luar biasa di tengah badai yang akan datang. Saat pintu kamar isolasi itu dibuka nanti, dia tidak akan keluar sebagai pasien yang sakit jiwa, melainkan sebagai badai yang akan menyapu bersih semua kotoran. Waktu untuk bersembunyi sudah habis, sekarang adalah waktunya untuk berperang secara terbuka di bawah sorotan lampu kamera. Lobi utama rumah sakit Sentosa yang biasanya tenang dan steril, kini telah bertransformasi total menjadi sebuah panggung pertunjukan yang gemerlap dan penuh sesak oleh awak media dari berbagai stasiun televisi nasional. Julian tidak tanggung-tanggung dalam mempersiapkan acara ini. Dia menyewa tim penata acara profesional untuk mendekorasi area konferensi pers dengan latar belakang bunga putih yang melambangkan kesucian dan harapan palsu. Lampu sorot berdaya tinggi dipasang di berbagai sudut strategis untuk memastikan wajah tampannya akan terlihat bersinar sempurna di kamera saat dia menyampaikan berita bohongnya nanti. Ratusan kursi lipat berbalut kain sutra diatur rapi, menghadap sebuah podium kayu mahoni yang megah, tempat di mana nasib Elara rencananya akan diputuskan di hadapan publik. Suasana di ruangan itu berdengung oleh suara percakapan para wartawan yang sibuk mengatur peralatan mereka dan berspekulasi tentang konten pengumuman besar yang dijanjikan oleh sang CEO muda yang harismatik itu. Julian berdiri di belakang panggung darurat di ruang tunggu VIP, sedang merapikan simpul dasi sutranya di depan cermin besar dengan senyum kepuasan yang tidak bisa disembunyikan dari wajahnya. Dia merasa seperti seorang raja yang akan dinobatkan kembali setelah berhasil menumpas pemberontakan kecil di kerajaannya. Dan hari ini adalah hari perayaannya. Di sampingnya duduk Clara yang sedang dipoles wajahnya oleh seorang penata rias ternama agar terlihat natural dan tidak terlalu mencolok, namun tetap memancarkan aura kecantikan yang memikat. Clara mengenakan gaun sopan berwarna pastel yang dipilihkan khusus oleh konsultan citra untuk menunjang perannya sebagai sahabat yang setia dan calon ibu sambung yang penuh kasih. Mereka berdua bertukar pandang lewat pantulan cermin, seolah sedang berbagi lelucon rahasia tentang betapa mudahnya dunia ini ditipu oleh penampilan luar yang meyakinkan. Sementara itu di sayap timur yang suram dan jauh dari kemewahan lobi, Ratna sedang melakukan persiapan terakhir pada Elara yang duduk diam di tepi tempat tidur besinya. Ratna tidak memakaikan riasan wajah apapun pada Elara, justru dia membiarkan lingkaran hitam di bawah mata Elara terlihat jelas dan membiarkan bibirnya yang kering tetap pucat tanpa pelembab. Elara mengenakan baju pasien rumah sakit yang ukurannya sedikit kebesaran membuatnya terlihat semakin kurus dan rapuh, seolah-olah angin kencang bisa menerbangkannya kapan saja. Penampilan ini adalah bagian krusial dari strategi mereka untuk membiarkan Julian merasa di atas angin dan percaya bahwa istrinya benar-benar telah hancur total, baik fisik maupun mental. Elara menatap bayangannya sendiri di cermin kecil yang dipegang Ratna, dan mengangguk perlahan menyetujui topeng kelemahan yang akan dia kenakan hari ini. Dua orang petugas keamanan berbadan tegap datang mengetuk pintu kamar isolasi dengan kasar, memberi isyarat bahwa sudah waktunya untuk membawa tawanan mereka menuju arena eksekusi publik. Ratna dengan sigap membantu Elara duduk di kursi roda tua yang berdecit setiap kali rodanya berputar, memainkan perannya sebagai perawat yang patuh dan takut pada otoritas.
Elara menjatuhkan kepalanya sedikit ke bawah, membiarkan rambut panjangnya menutupi sebagian wajahnya, dan membuat tubuhnya terkulai lemas seperti boneka yang kehilangan kapas. Para petugas itu tidak menaruh curiga sedikit pun melihat kondisi Elara yang menyedihkan itu. Malah mereka saling melempar pandang meremehkan. Seolah tugas mengawal wanita ini adalah pekerjaan yang terlalu mudah. Mereka mendorong kursi roda itu keluar dari kamar menyusuri lorong panjang yang akan membawa Elara dari kegelapan menuju cahaya yang menyilaukan. Perjalanan menuju lobi utama terasa seperti sebuah prosesi pemakaman bagi Elara, di mana dia bisa merasakan detak jantungnya sendiri bergema keras di telinganya mengalahkan suara roda kursi di lantai. Dia memejamkan mata dan mengatur napasnya. Dengan teknik meditasi yang pernah dipelajarinya, berusaha menenangkan badai adrenalin yang siap meledak di dalam dadanya. Setiap meter yang mereka lewati membawa kenangan akan pengkhianatan Julian. Namun kali ini kenangan itu tidak lagi membawa rasa sakit, melainkan menjadi bahan bakar bagi tekadnya yang membajak. Elara menggenggam erat sandaran tangan kursi roda menyalurkan ketegangannya pada benda mati itu, sambil terus merapal doa dalam hati memohon kekuatan untuk menghadapi iblis berwajah malaikat itu. Dia tahu bahwa begitu dia memasuki lobi tidak ada jalan kembali dan dia harus memainkan perannya dengan sempurna tanpa celah sedikit pun. Suara gemuruh di lobi utama mendadak senyap ketika Julian melangkah naik ke atas podium dengan langkah tegap dan wajah yang dipasang dalam ekspresi kesedihan yang mendalam, namun tetap bermartabat. Kamera-kamera televisi langsung menyorot wajahnya, lampu kilat meletup-letup seperti kembang api siang bolong mengabadikan setiap gurat keprihatinan palsu di wajah pria itu. Julian memulai pidatonya dengan suara bariton yang rendah dan bergetar menceritakan tentang cobaan berat yang sedang menimpa keluarga kecilnya di saat yang seharusnya berbahagia ini. Dia berbicara tentang kondisi Elara dengan istilah-istilah medis yang terdengar rumit, dan menakutkan, melukiskan gambaran seorang wanita yang telah kehilangan akal sehatnya dan berbahaya bagi dirinya sendiri. Para wartawan mencatat setiap kata-katanya dengan tekun, terhipnotis oleh narasi korban yang dibangun Julian dengan sangat rapi dan meyakinkan. Clara duduk di barisan depan di samping kursi kosong yang disiapkan untuk Elara, sesekali menyeka sudut matanya dengan sapu tangan sutra, meskipun tidak ada air mata yang keluar dari sana. Dia memainkan peran pendukung dengan sangat baik, menundukkan kepala, seolah-olah ikut merasakan beban berat yang dipikul oleh Julian dalam menghadapi tragedi keluarga ini. Beberapa wartawan infotainment mengarahkan kamera mereka pada Clara, berbisik-bisik memuji kesetiaan asisten pribadi yang tetap mendampingi bosnya di masa sulit. Clara menikmati perhatian itu dalam hati. Dia sudah membayangkan dirinya berdiri di samping Julian sebagai nyonya besar yang baru, setelah Elara resmi dimasukkan ke rumah sakit jiwa hari ini. Kesombongan membuatnya buta terhadap kehadiran beberapa orang asing di barisan belakang wartawan yang menatapnya dengan pandangan tajam dan penuh perhitungan. Di sudut ruangan yang tidak terlalu mencolok, Sarah, sang jurnalis investigasi, berdiri tenang, sambil memegang ponselnya yang sedang melakukan siaran langsung ke server pribadi yang aman. Dia tidak sendirian karena di sebelahnya berdiri Pak Hendra dan beberapa pria berjas rapi yang merupakan tim legal dan auditor yang dikumpulkan Elara. Mereka membaur dengan kerumunan tamu undangan menunggu kode rahasia untuk bergerak maju dan membongkar kebohongan yang sedang dipentaskan di depan mata mereka. Sarah merasa muak mendengar pidato Julian yang penuh kepalsuan. Namun dia menahan dirinya karena dia tahu bahwa momen kejatuhan pria itu akan jauh lebih menyakitkan jika dibiarkan naik setinggi-tingginya terlebih dahulu. Mereka semua adalah prajurit bayangan Elara yang siap menyerang saat sang ratu memberikan perintah. Pintu samping lobi terbuka lebar dan semua kepala menoleh serentak ketika Ratna mendorong kursi roda Elara masuk ke dalam area konferensi pers yang terang benderang. Suara napas tertahan terdengar dari para hadirin saat melihat kondisi Elara yang sangat kontras dengan kemewahan di sekelilingnya, seperti melihat hantu di tengah pesta pernikahan. Wajah Elara yang pucat, pasir rambutnya yang berantakan dan tatapan matanya yang tampak kosong ke arah lantai, membuat narasi Julian tentang gangguan jiwa itu terlihat sangat nyata dan tak terbantahkan. Blitz kamera kembali meledak secara membabi buta menyerang sosok lemah di kursi roda itu, dengan cahaya yang menyilaukan mata. Namun, Elara tidak berkedip sedikit pun. Julian menunjuk ke arah istrinya dengan tangan terbuka,
seolah-olah sedang memamerkan bukti hidup dari semua cerita sedih yang baru saja disampaikannya. Julian turun dari podium dan berjalan menghampiri Elara berlutut di samping kursi roda dengan gaya teatrikal yang berlebihan untuk menunjukkan kasih sayangnya di depan kamera. Dia menggenggam tangan Elara yang dingin dan berbisik dengan suara yang cukup keras agar tertangkap oleh mikrofon yang terpasang di kerah bajunya. Dia mengatakan bahwa semua ini dilakukan demi kebaikan Elara dan demi masa depan putra mereka agar Elara bisa mendapatkan perawatan terbaik di fasilitas khusus yang tenang. Kata-kata itu terdengar manis seperti madu, namun bagi Elara itu adalah racun yang mematikan yang dirancang untuk membunuh kebebasannya selamanya. Elara membiarkan tangannya digenggam namun dia tidak membalas sentuhan itu. Tubuhnya tetap kaku seperti patung es yang tidak bisa dicairkan oleh kepalsuan Julian. Di atas meja kecil di samping podium telah disiapkan sebuah dokumen hukum tebal yang berisi persetujuan pengalihan hak asuh anak dan penyerahan kuasa pengelolaan aset kepada Julian karena alasan ketidakmampuan mental. Julian berdiri kembali dan memberi isyarat kepada notaris bayarannya untuk membawa dokumen itu ke hadapan Elara beserta sebuah pena emas yang berkilau. Dia meminta Elara untuk menandatangani dokumen itu di hadapan para saksi dan media sebagai langkah formalitas terakhir sebelum dia dibawa pergi ke rumah sakit jiwa. Suasana menjadi sangat tegang, semua orang menahan napas menunggu momen di mana wanita malang itu akan menyerahkan seluruh hidupnya kepada suaminya. Julian menatap Elara dengan tatapan mendesak, matanya memancarkan ancaman tersembunyi yang mengatakan bahwa Elara tidak punya pilihan lain selain menurut. Elara perlahan-lahan mengangkat tangannya yang gemetar meraih pena emas itu dengan gerakan yang sangat lambat seolah-olah pena itu memiliki berat ribuan kilogram. Ratna yang berdiri di belakang kursi roda menahan napasnya, tangannya mencengkeram pegangan kursi dengan erat siap untuk bertindak jika terjadi sesuatu yang tidak sesuai rencana. Kamera-kamera melakukan zoom in pada tangan Elara yang kurus menantikan goresan tinta yang akan mengakhiri drama keluarga konglomerat ini. Julian tersenyum tipis, senyum kemenangan yang hampir meledak karena dia merasa bahwa dia telah berhasil menaklukkan segalanya dan dunia kini berada dalam genggamannya. Dia tidak menyadari bahwa Elara tidak sedang gemetar karena takut, melainkan karena menahan amarah yang sudah mencapai titik didihnya. Tiba-tiba gerakan tangan Elara berhenti tepat di atas kertas dokumen itu, membeku di udara selama beberapa detik yang terasa seperti selamanya bagi Julian yang mulai tidak sabar. Elara perlahan mengangkat wajahnya yang sedari tadi tertunduk dan untuk pertama kalinya sejak masuk ruangan itu, dia menatap langsung ke arah Julian. Tatapan mata itu bukan lagi tatapan kosong seorang pasien gangguan jiwa, melainkan tatapan tajam seorang predator yang baru saja menjebak mangsanya masuk ke dalam perangkap. Ada api yang menyala di dalam bola mata koklat itu. Sebuah kekuatan dan kewarasan yang utuh yang membuat senyum di wajah Julian perlahan-lahan memudar digantikan oleh kebingungan. Elara menegakkan punggungnya, membuang postur tubuh lemahnya, dan aura otoritas yang selama ini terpendam tiba-tiba memancar keluar darinya memenuhi ruangan itu. Sarah yang melihat sinyal perubahan sikap Elara, segera memberikan kode tangan kepada tim teknis bayangan yang telah berhasil meretas sistem audiovisual gedung beberapa menit yang lalu. Layar raksasa di belakang podium yang sedari tadi menampilkan logo perusahaan tiba-tiba berkedip dan berubah menjadi statis hitam putih, menarik perhatian seluruh hadirin. Julian menoleh ke belakang dengan panik, bertanya, apa yang sedang terjadi dengan presentasi sempurnanya yang mulai berantakan. Namun sebelum dia sempat berteriak memanggil teknisi suara, Elara terdengar jernih dan tegas membelah kesunyian ruangan tanpa perlu menggunakan mikrofon. Dia menjatuhkan pena emas itu ke lantai keramik, menimbulkan suara denting logam yang nyaring yang menandakan dimulainya perang terbuka. Elara berdiri dari kursi rodanya dengan gerakan anggun dan stabil, membuat para wartawan terkesiap kaget karena mereka mengira dia lumpuh atau terlalu lemah untuk berdiri. Dia menatap Julian tepat di manik matanya, dan berkata dengan lantang bahwa tidak ada yang perlu ditandatangani hari ini, kecuali surat pengakuan dosa Julian. Ratna dengan cepat melangkah maju dan menyerahkan sebuah mikrofon nirkabel yang disembunyikannya di balik saku seragamnya kepada Elara. Julian mundur selangkah, wajahnya pucat pasi, menyadari bahwa situasi telah berbalik 180 derajat dalam hitungan detik dan dia tidak memiliki kendali lagi.
Dia telah mengundang dunia untuk menyaksikan kemenangannya, namun tanpa sadar dia telah mengundang mereka untuk menyaksikan kehancurannya sendiri. Pak Hendra dan tim pengacara mulai bergerak maju membelah kerumunan wartawan menuju panggung, memblokir jalan keluar bagi Julian dan Clara yang mulai terlihat panik. Elara memegang mikrofon itu dengan erat, berdiri tegak di tengah panggung dengan sorot mata yang menantang siapapun yang berani meragukan kewarasannya. Dia bukan lagi korban yang patut dikasihani, dia adalah pemilik sah dari panggung ini, dan dia siap untuk mengambil alih kembali narasi hidupnya. Di layar besar di belakangnya, video rekaman CCTV dari ruang bersalin mulai berputar menampilkan wajah asli Julian dan Clara kepada dunia. Layar raksasa di belakang podium yang sebelumnya menampilkan logo perusahaan kini berubah menjadi jendela mimpi buruk bagi Julian dan Clara, karena menayangkan rekaman CCTV dari ruang bersalin dengan kualitas definisi tinggi. Video itu memperlihatkan dengan jelas betapa tidak manusiawinya perlakuan mereka terhadap Elara yang sedang berjuang melahirkan tanpa bantuan suami, sementara Julian sibuk merekam dengan ponselnya dan Clara mengambil swafoto. Suara dari pengeras suara ruangan meledak mengeluarkan audio percakapan kejam mereka yang merendahkan Elara dan merencanakan skenario gila itu jauh sebelum bayi lahir. Para wartawan yang hadir ternganga tak percaya menyaksikan kontras yang sangat tajam antara citra suami penyayang yang ditampilkan Julian beberapa menit lalu dengan sosok monster yang ada di layar. Julian berteriak histeris memerintahkan teknisi untuk mematikan layar itu, namun sistem kendali audiovisual gedung telah sepenuhnya dikuasai oleh tim peretas yang dibawa oleh Sarah, sang jurnalis investigasi. Wajah Julian berubah menjadi merah padam karena marah bercampur panik, keringat dingin mulai bercucuran membasahi kemeja mahalnya saat dia menyadari bahwa reputasinya sedang dihancurkan secara siaran langsung. Dia mencoba lari menuju ruang kontrol di belakang panggung, namun langkahnya segera dihadang oleh dua pria berbadan besar dari tim keamanan swasta yang disewa oleh Pak Hendra. Julian terjebak di atas panggung menjadi tontonan jutaan pasang mata yang kini menatapnya dengan pandangan jijik dan penghakiman yang tak terelakkan. Di tengah kekacauan itu, Ratna melangkah maju mengambil posisi di samping Elara dengan memegang mikrofon erat-erat. Meskipun tangannya sedikit gemetar karena gugup berbicara di depan begitu banyak orang. Dia memperkenalkan dirinya sebagai kepala perawat yang bertugas malam itu dan menyatakan bahwa dia bersedia bersaksi di bawah sumpah tentang semua pelanggaran medis yang terjadi. Ratna mengungkapkan bahwa Julian telah memaksanya dan dokter jaga untuk memalsukan laporan medis Elara dengan ancaman pemecatan dan intimidasi fisik yang nyata. Pengakuan terbuka dari seorang tenaga medis profesional ini memberikan bobot hukum yang sangat berat pada tuduhan Elara dan meruntuhkan kredibilitas diagnosis gangguan jiwa yang dibuat Julian. Ratna kemudian mengeluarkan dokumen asli yang berhasil dia selamatkan dari ruang arsip, mengangkatnya tinggi-tinggi agar bisa ditangkap oleh lensa kamera para wartawan yang berebut mengambil gambar. Dia menjelaskan bahwa dokumen itu membuktikan kondisi mental Elara sangat stabil saat melahirkan dan tidak ada indikasi medis apapun yang mengharuskan pemisahan ibu dan bayi. Flash kamera menyambar-nyambar seperti kilat menerangi lembaran kertas yang menjadi bukti kejahatan terencana itu, membuat Julian semakin terpojok di sudut panggung. Ratna juga menambahkan bahwa obat penenang yang diresepkan untuk Elara memiliki dosis yang bisa menyebabkan kerusakan otak permanen jika dikonsumsi dalam jangka panjang. Clara yang sedari tadi terdiam kaku di kursinya tiba-tiba bangkit berdiri dan mulai berteriak histeris, menuduh Ratna sebagai pembohong yang dibayar oleh pesaing bisnis Julian untuk menjatuhkan mereka. Wajah cantiknya yang dipoles riasan mahal kini terlihat mengerikan dengan mata melotot dan urat leher yang menonjol keluar karena amarah yang tidak terkendali. Dia mencoba menyerang Ratna, namun tindakannya itu justru semakin memperburuk citranya di mata publik yang melihatnya sebagai wanita yang tidak stabil secara emosional. Tindakan agresif Clara menjadi bukti ironis bahwa mungkin dialah yang sebenarnya membutuhkan bantuan psikiatris, bukan Elara yang tetap berdiri tenang dan bermartabat di tengah badai itu. Elara memberikan isyarat tangan kepada tim teknis dan layar besar berganti menayangkan bukti berikutnya, yaitu rekaman suara percakapan antara Clara dan Elara di ruang isolasi malam sebelumnya. Suara Clara terdengar sangat jernih memenuhi seluruh ruangan lobi, mengakui bahwa dia hanya mencintai uang Julian dan merencanakan semua ini demi status sosial.
Pengakuan itu juga mencakup detail tentang bagaimana Julian menikahi Elara hanya demi menyelamatkan perusahaannya, dan bagaimana mereka berdua tidak sabar menyingkirkan Elara setelah mendapatkan anak laki-laki. Rekaman itu adalah paku terakhir yang menyegel peti mati reputasi mereka karena tidak ada lagi ruang untuk penyangkalan atau alibi. Suasana di lobi menjadi hening mencekam setelah rekaman suara itu berakhir. Semua mata kini tertuju pada Julian dan Clara, yang berdiri terpisah dengan wajah pucat pasi seperti mayat hidup. Julian menatap Clara dengan tatapan penuh kebencian, menyadari bahwa kebodohan wanita itulah yang memberikan amunisi mematikan bagi Elara untuk menghancurkan mereka berdua. Aliansi jahat mereka hancur seketika di atas panggung itu, digantikan oleh rasa saling menyalahkan dan keinginan untuk menyelamatkan diri masing-masing dari jerat hukum. Para wartawan mulai melontarkan pertanyaan tajam dan bertubi-tubi kepada Julian, menuntut penjelasan atas kebohongan publik yang baru saja terungkap secara brutal ini. Elara mengangkat tangannya meminta ketenangan dan ajaibnya seluruh ruangan mematuhi perintah tanpa suara itu, seolah-olah dia memiliki aura kepemimpinan yang alami dan kuat. Dia berbicara melalui mikrofon dengan suara yang tenang, namun berwibawa, menyatakan bahwa dia tidak gila dan tidak pernah gila seperti yang dituduhkan suaminya. Elara menjelaskan bahwa diamnya selama ini bukanlah tanda kelemahan melainkan sebuah strategi untuk mengumpulkan bukti demi melindungi dirinya dan putranya dari predator yang tinggal satu atap dengannya. Dia berbicara langsung ke arah kamera, menyampaikan pesan kepada para pemegang saham dan dewan direksi bahwa kepemimpinan Julian di perusahaan telah berakhir hari ini. Momen puncak terjadi ketika Elara mengungkapkan status kepemilikan saham yang sebenarnya kepada publik, sebuah fakta yang selama ini disembunyikan rapat-rapat oleh Julian demi menjaga egonya. Elara mengumumkan bahwa berdasarkan perjanjian pranikah dan struktur warisan ayahnya, dia adalah pemegang saham pengendali dengan hak veto mutlak atas semua aset perusahaan. Dia menyatakan dengan tegas bahwa dia menggunakan hak vetonya untuk memecat Julian dari posisi CEO efektif saat ini juga karena pelanggaran etika berat dan tindakan kriminal. Pengumuman ini membuat harga saham perusahaan bergejolak di pasar bursa, namun juga memberikan kepastian hukum bahwa Julian tidak lagi memiliki kuasa apapun. Pak Hendra naik ke panggung didampingi oleh beberapa petugas kepolisian yang baru saja tiba di lokasi setelah menerima laporan bukti awal dari tim hukum Elara. Pengacara senior itu membacakan surat tuntutan resmi di hadapan Julian, yang kini terlihat sangat kecil dan menyedihkan tanpa jubah kekuasaannya. Julian didakwa atas pasal berlapis, mulai dari kekerasan dalam rumah tangga, pemalsuan dokumen medis, hingga dugaan penggelapan dana perusahaan yang dialirkan ke rekening Clara. Polisi memborgol tangan Julian di depan sorotan kamera, sebuah pemandangan yang sangat memalukan bagi pria yang selama ini selalu tampil sempurna dan angkuh. Clara mencoba melarikan diri lewat pintu samping, namun langkahnya segera dihentikan oleh Sarah dan beberapa wartawan wanita yang menghalanginya dengan penuh kemarahan atas perilakunya sesama wanita. Polisi juga menahan Clara sebagai saksi kunci dan tersangka pendamping dalam kasus konspirasi kejahatan ini, menyeretnya menjauh dari sorotan lampu yang sangat dia puja. Teriakan dan makian Clara terdengar menyedihkan saat dia digiring keluar ruangan, gaun mahalnya kusut dan riasannya luntur oleh air mata ketakutan. Drama yang mereka ciptakan sendiri akhirnya menelan mereka bulat-bulat, meninggalkan mereka tanpa kehormatan sedikit pun di mata masyarakat. Setelah polisi membawa Julian dan Clara pergi, Elara berdiri sendirian di tengah panggung. Namun dia tidak merasa sepi karena seluruh ruangan memberikan tepuk tangan penghormatan yang gemuruh. Ratna datang membawa seorang bayi laki-laki dalam gendongan yang diambilnya dari ruang bayi. Saat kekacauan terjadi, memastikan anak itu kembali ke pelukan ibu kandungnya. Elara menerima bayinya dengan air mata haru yang menetes di pipinya, memeluk erat tubuh mungil itu, dan mencium aroma khas bayi yang sangat dia rindukan. Itu adalah momen kemenangan yang sesungguhnya, bukan kemenangan atas harta atau kekuasaan, melainkan kemenangan cinta seorang ibu yang berhasil merebut kembali anaknya. Para wartawan mengabadikan momen emosional itu dengan rasa hormat, tidak lagi melihat Elara sebagai objek berita sensasional, melainkan sebagai simbol kekuatan wanita yang luar biasa. Sarah menutup siaran langsungnya dengan kalimat penutup yang menyentuh hati, memuji keberanian
Elara dan Ratna dalam membongkar kebenaran yang tertutup kekuasaan. Hari itu Rumah Sakit Sentosa menjadi saksi sejarah jatuhnya seorang tiran dan bangkitnya seorang ratu yang sesungguhnya dari abu penderitaan. Elara menatap putranya dan berbisik pelan bahwa mulai hari ini tidak akan ada lagi yang bisa memisahkan mereka berdua. Apapun yang terjadi. 6 bulan telah berlalu sejak skandal besar yang mengguncang dunia bisnis dan medis nasional itu terbongkar di hadapan publik dan kini palu hakim akhirnya diketuk dengan keras menandakan akhir dari persidangan panjang yang melelahkan. Ruang sidang pengadilan distrik yang padat itu seketika riuh rendah oleh suara gumaman pengunjung dan jepretan kamera wartawan yang tidak ingin melewatkan momen bersejarah jatuhnya seorang konglomerat muda. Julian berdiri kaku di kursi terdakwa, mengenakan rompi tahanan berwarna oranye yang sangat kontras dengan setelan jas mewah buatan Italia, yang biasa dia kenakan dulu saat masih berkuasa. Wajahnya terlihat jauh lebih tua dari usia sebenarnya dengan rambut yang mulai memutih dan kantung mata hitam yang menggantung berat menandakan hari-hari tanpa tidur di balik jeruji besi selama masa penahanan. Hakim ketua membacakan vonis dengan suara lantang dan tegas menjatuhkan hukuman penjara selama 15 tahun kepada Julian atas berbagai tindak pidana berlapis yang terbukti secara sah dan meyakinkan di pengadilan. Dakwaan tersebut meliputi kekerasan dalam rumah tangga, penelantaran anak, pemalsuan dokumen negara, serta penggelapan dana perusahaan dalam jumlah yang sangat fantastis untuk kepentingan pribadi. Selain hukuman badan, Julian juga diwajibkan membayar denda miliaran rupiah dan seluruh aset pribadinya disita oleh negara untuk mengganti kerugian perusahaan yang telah dia rampok selama bertahun-tahun. Julian hanya bisa menundukkan kepalanya dalam-dalam, tidak berani menatap ke arah bangku pengunjung di mana Elara duduk dengan tenang menyaksikan keadilan ditegakkan. Nasib Clara tidak jauh lebih baik daripada kekasih gelapnya, karena dia juga dijatuhi hukuman penjara selama 5 tahun atas keterlibatannya dalam persekongkolan jahat dan pencemaran nama baik yang terencana. Wanita yang dulu selalu tampil gemerlap dengan barang-barang bermerek itu kini tampak kusam dan tidak terawat tanpa riasan wajah yang biasa menutupi karakter aslinya yang dangkal. Saat digiring keluar oleh petugas kejaksaan, Clara sempat berteriak histeris menyalahkan Julian atas semua kemalangan yang menimpanya, mengklaim bahwa dia hanyalah korban manipulasi pria itu. Namun tidak ada seorang pun yang menaruh simpati padanya, karena rekaman suara yang diputar di pengadilan telah membuktikan betapa aktif dan kejamnya peran wanita itu dalam menyiksa mental Elara. Elara melangkah keluar dari gedung pengadilan dengan didampingi oleh Pak Hendra dan beberapa pengawal pribadi yang kini menjaganya dengan ketat. Bukan karena dia takut, melainkan sebagai protokol standar bagi seorang pemimpin perusahaan besar. Cahaya matahari sore menyambutnya dengan hangat seolah-olah alam semesta ikut merayakan kebebasannya dari bayang-bayang masa lalu yang kelam dan menyakitkan itu. Para wartawan yang menunggu di pelataran gedung segera mengerubunginya. Namun kali ini mereka menjaga jarak sopan dan mengajukan pertanyaan dengan nada penuh hormat. Elara memberikan pernyataan singkat, namun bermakna bahwa keadilan telah ditegakkan, dan kini saatnya bagi dia untuk fokus membangun kembali masa depan perusahaan dan membesarkan putranya dengan tenang. Keesokan harinya Elara kembali ke kantor pusat perusahaan farmasi warisan ayahnya, bukan lagi sebagai istri pajangan yang hanya datang untuk acara seremonial, melainkan sebagai presiden direktur yang memegang kendali penuh. Kedatangannya disambut dengan suasana tegang namun penuh hormat oleh seluruh karyawan yang berbaris rapi di lobi utama untuk menyambut pemimpin baru mereka yang telah membuktikan kekuatannya. Elara berjalan melewati mereka dengan langkah pasti, mengenakan setelan kerja yang elegan memancarkan aura wibawa yang membuat siapapun segan untuk menatap matanya terlalu lama. Dia langsung menuju ruang rapat direksi di lantai teratas di mana para sisa-sisa sekutu Julian sedang duduk, gelisah menunggu nasib mereka diputuskan. Dalam rapat perdana itu, Elara melakukan pembersihan besar-besaran di jajaran manajemen tingkat atas memecat semua direktur dan manajer yang terbukti terlibat atau membiarkan korupsi Julian terjadi selama ini. Dia tidak menerima alasan atau permohonan maaf dari mereka yang dulu menutup mata saat suaminya menggerogoti fondasi perusahaan demi gaya hidup hedonis. Elara mengganti mereka dengan orang-orang profesional yang memiliki integritas tinggi, termasuk memanggil kembali beberapa eksekutif senior yang dulu disingkirkan oleh Julian karena terlalu jujur.
Tindakan tegas ini mengirimkan pesan yang kuat ke seluruh lapisan perusahaan bahwa era nepotisme dan ketidakjujuran telah berakhir digantikan oleh era transparansi dan kerja keras. Fokus Elara selanjutnya adalah melakukan reformasi total di Rumah Sakit Sentosa, tempat di mana mimpi buruk pribadinya bermula dan berakhir dengan cara yang sangat dramatis. Dia memecat dokter kandungan korup yang telah memalsukan rekam medisnya, dan memastikan bahwa lisensi praktik dokter tersebut dicabut selamanya oleh Dewan Kehormatan Medis. Elara juga merombak sistem manajemen rumah sakit dengan menempatkan keselamatan dan kenyamanan pasien sebagai prioritas utama di atas keuntungan finansial semata. Dia ingin menghapus stigma buruk yang melekat pada rumah sakit itu akibat ulah Julian dan mengembalikannya menjadi institusi kesehatan yang terpercaya dan manusiawi bagi masyarakat. Di tengah kesibukannya melakukan reformasi, Elara tidak melupakan jasa orang yang paling berjasa dalam hidupnya, yaitu Ratna, sang perawat pemberani yang telah mempertaruhkan segalanya demi kebenaran. Elara memanggil Ratna ke ruangan barunya yang luas dan menawarkan promosi jabatan sebagai kepala bidang pelayanan keperawatan dan advokasi pasien di seluruh jaringan rumah sakit grup mereka. Posisi ini memberikan wewenang besar kepada Ratna untuk mengawasi standar etika pelayanan dan memastikan tidak ada lagi pasien yang diperlakukan tidak adil, seperti yang dialami Elara dulu. Ratna sempat menolak karena merasa jabatan itu terlalu tinggi, namun Elara meyakinkannya bahwa dia membutuhkan seseorang dengan hati nurani sekuat Ratna untuk menjaga moralitas rumah sakit. Momen haru terjadi ketika Elara menyerahkan surat pengangkatan itu secara langsung. Mata mereka saling bertemu, menyiratkan ikatan persaudaraan yang terjalin erat di tengah badai penderitaan. Elara memeluk Ratna erat-erat, membisikkan rasa terima kasih yang tidak terhingga karena tanpa keberanian Ratna mungkin saat ini dia masih terkurung di rumah sakit jiwa atau bahkan lebih buruk lagi. Ratna menangis bahagia bukan karena jabatan atau gaji besar yang diterimanya, melainkan karena dia merasa dihargai dan melihat bahwa kebaikan serta keberanian masih memiliki tempat di dunia ini. Mereka berdua berjanji untuk terus saling mendukung dan mengingatkan satu sama lain agar tidak pernah kehilangan arah di tengah gemerlapnya dunia kekuasaan. Kehidupan pribadi Elara pun perlahan-lahan mulai tertata kembali di rumah besarnya yang kini terasa jauh lebih damai dan hangat tanpa kehadiran Julian yang toksik. Dia mengganti semua dekorasi rumah yang dulu dipilih oleh Julian, membuang segala kenangan buruk, dan menggantinya dengan nuansa baru yang lebih cerah dan segar sesuai seleranya sendiri. Ruang bayi yang dulu didesain kaku dan mewah oleh desainer sewaan, kini diubah menjadi ruangan yang penuh warna dan mainan yang merangsang kreativitas anak. Elara menghabiskan setiap detik waktu luangnya untuk bermain dan merawat putra kecilnya yang dia beri nama Leo, melambangkan kekuatan singa yang mereka warisi. Leo tumbuh menjadi bayi yang sehat, dan ceria matanya yang bulat dan jernih selalu menatap ibunya dengan penuh cinta, seolah dia mengerti perjuangan berat yang telah dilalui ibunya demi kehadirannya di dunia ini. Setiap kali Elara merasa lelah atau ragu dengan beban tanggung jawab yang dipikulnya, dia hanya perlu melihat senyum Leo untuk mendapatkan kembali semangatnya yang membara. Anak itu adalah sumber kekuatannya sekaligus pengingat abadi bahwa dia mampu mengalahkan monster apapun demi melindungi orang-orang yang dicintainya. Elara berjanji pada dirinya sendiri bahwa dia akan membesarkan Leo menjadi laki-laki yang menghormati wanita dan bertanggung jawab, sangat berbeda dari ayah biologisnya. Di sisi lain, bisnis perusahaan di bawah kepemimpinan Elara berkembang pesat melebihi ekspektasi para analis pasar yang sempat meragukan kemampuannya karena dia seorang wanita dan sempat diterpa skandal. Elara membuktikan bahwa kepemimpinan yang berbasis pada empati dan ketegasan bisa berjalan beriringan, menghasilkan keuntungan yang berkelanjutan sekaligus kesejahteraan bagi karyawan. Dia meluncurkan program beasiswa pendidikan untuk anak-anak staf rumah sakit dan mendirikan yayasan perlindungan bagi ibu dan anak korban kekerasan rumah tangga. Inisiatif sosial ini semakin menaikkan citra perusahaan dan membuat Elara dicintai oleh publik bukan hanya sebagai pengusaha sukses, tapi juga sebagai filantropis yang peduli. Suatu sore yang cerah, Elara mengajak Leo dan Ratna mengunjungi makam ayahnya di sebuah pemakaman pribadi yang tenang di pinggiran kota yang asri. Dia meletakkan karangan bunga lili putih kesukaan ayahnya di atas nisan marmer itu, dan berbicara pelan,
seolah sedang melaporkan pencapaiannya kepada sang ayah. Elara mengatakan bahwa dia telah berhasil menyelamatkan warisan keluarga dan membersihkan nama baik mereka dari noda yang ditinggalkan oleh orang yang salah. Angin sore berhembus lembut menerbangkan ujung rambutnya seolah-olah itu adalah belayan tangan ayahnya yang memberikan restu dari alam sana. Ratna berdiri agak jauh di belakang memberikan ruang privasi bagi Elara. Namun matanya tetap waspada menjaga Leo yang sedang tertidur pulas di dalam kereta dorongnya. Dia melihat perubahan besar dalam diri. Elara dari seorang wanita yang rapuh dan ketakutan di ruang bersalin menjadi sosok pemimpin yang tangguh dan penuh kasih. Transformasi ini adalah bukti nyata bahwa penderitaan tidak selalu menghancurkan seseorang, tapi justru bisa menempa jiwa menjadi lebih kuat jika dihadapi dengan keberanian. Ratna merasa bangga bisa menjadi bagian kecil dari perjalanan luar biasa sahabatnya itu, dan dia bersyukur telah memilih jalan yang benar malam itu. Langit mulai berubah warna menjadi jingga keemasan saat matahari perlahan turun ke ufuk barat, menciptakan siluet indah pepohonan di sekitar pemakaman. Elara mengangkat Leo dari kereta dorong dan menggendongnya tinggi-tinggi menghadap matahari terbenam, menunjukkan keindahan dunia kepada putranya. Dia membisikkan janji masa depan yang cerah kepada Leo, janji bahwa mereka akan menjalani hidup dengan kepala tegak dan hati yang bersih tanpa rasa takut lagi. Bayi itu tertawa kecil merespons suara ibunya, tangannya yang mungil mencoba meraih cahaya matahari. Sebuah pemandangan yang sangat memukau dan penuh harapan. Mereka berjalan kembali menuju mobil yang menunggu di gerbang pemakaman, meninggalkan masa lalu yang menyakitkan terkubur bersama waktu yang terus berjalan maju. Elara tidak lagi menoleh ke belakang karena dia tahu bahwa tidak ada apa-apa lagi di sana selain pelajaran hidup yang berharga yang telah membentuknya menjadi seperti sekarang. Dia melangkah dengan ringan, beban berat di pundaknya telah terangkat sepenuhnya digantikan oleh sayap-sayap harapan yang siap membawanya terbang lebih tinggi. Di depan sana masa depan membentang luas seperti kanvas kosong yang siap dia lukis dengan warna-warna kebahagiaan dan kesuksesan yang baru. Cerita tentang skandal CEO dan perawat pemberani itu perlahan-lahan menjadi legenda urban di kota itu. Diceritakan dari mulut ke mulut sebagai peringatan bagi mereka yang sombong dan tamak. Orang-orang belajar bahwa kekuasaan dan uang tidak bisa membeli kebenaran dan bahwa suara yang paling lirih sekalipun bisa meruntuhkan tembok tirani jika diteriakkan pada saat yang tepat. Bagi Elara cerita itu adalah bab pertama dari buku kehidupannya yang baru, sebuah bab yang mengajarkannya arti sejati dari kekuatan seorang wanita dan seorang ibu. Dia telah melewati api penyucian dan keluar sebagai emas murni yang tidak akan pernah lagi bisa dikaratkan oleh kejahatan dunia. Di dalam mobil mewah yang melaju membelah jalanan kota yang sibuk, Elara menatap keluar jendela melihat gedung-gedung, pencakar langit yang menjulang tinggi dengan perasaan optimis. Dia melihat pantulan wajahnya di kaca jendela bukan lagi wajah korban yang menyedihkan, melainkan wajah seorang pemenang yang tenang. Dia tersenyum pada dirinya sendiri, senyuman yang tulus dan damai yang muncul dari kedalaman jiwa yang telah sembuh sepenuhnya. Perjalanan hidupnya mungkin masih panjang dan penuh tantangan. Namun dia tahu bahwa selama dia memiliki keberanian dan cinta, dia akan selalu bisa menemukan jalan pulang menuju cahaya.